Ntar gua ini dia bagi di sini jadi abis. Kapan mulainya nih? Oke, ini langsung saja kita mulai acara kita pada siang hari ini ya. Sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk para peserta yang lain mungkin untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu, dan ketika nanti mungkin ada sesi tanya jawab baru di-on-kan kembali. Oke? Siap, Kak. Siap. Siap. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini. Ada 2 orang, yaitu Kak Alifa sama Kak Abdullah. Silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Kak Alifa, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, teman-teman. Perkenalkan, saya Alifa Ismorisa, asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan alhamdulillah sekarang masih Tomer, tahun pertama di Turki, di Dumlupınar University. Lalu untuk yang narasumber kedua kita ada Kak Abdullah. Silakan untuk memperkenalkan diri. Kak Winky, panggilan saya Azam ya, jangan Abdullah. Teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam, bisa dipanggil Azam. Di Indonesianya saya dari Magetan, Jawa Timur, dekat Bojonegoro. Kalau di Turkinya di Bandırma University, jurusan Hubungan Internasional semester 2 alhamdulillah. Dan saya angkatan pertama Mumtaza tahun 2019. Seperti itu teman-teman. Salam kenal semuanya. Oke. Memperkenalkan diri untuk saya sendiri, nama saya Pinky Aurelia Putri, dipanggil aja Pinky. Saya lulusan Gontor Putri Kampus 5, yang insya Allah tahun ini juga akan melanjutkan ke universitas di Turki. Salam kenal. Amin, semoga lolos ya. Ditunggu. Amin. Oke, selanjutnya Kak, kita langsung aja.
untuk Kak Alifa sama Kak Azam ya, untuk menyampaikan sekilas tentang gimana sih kuliah di Turki itu. Mungkin Kak Alifa dulu kali ya. Dipersilahkan, Kak. Iya, oke. Makasih Kak Pinky. Bang Azam izin duluan ya, sharing-sharingnya. Boleh banget, boleh banget. Oke. Operatornya bisa minta tolong share screen, PPT Ana. Oke. Gimana Kak? Operatornya bisa bantu share screen? Sudah, Kak. Tapi di Alifanya belum muncul ya. Di sini agak kurang bagus di sinyalnya sekarang. Jadi belum muncul di Alifanya. Tunggu sebentar, coba Alifa. Buka di Alifa ya, bentar-bentar. Sorry teman-teman, tunggu sebentar ya. Atau boleh Bang Azam dulu, Alifa ada gangguan Bang, nggak bisa kelihatan screen sama Alifa. Terus di sini juga lagi ini. Yaudah, berarti Kak Azam dulu. Dipersilakan. Aku dulu nih Alifa. Oke teman-teman semuanya. Silakan Kak. Mungkin ini sharing ya, Kinki? Mungkin cerita atau gimana? Cerita sedikit aja ya. Iya, Kak. Nanti Sekilas tentang gimana kuliah di Turki itu kayak gimana sih gitu. Oh gitu, oke. Bentar. Emang gini. Bentar ada suara pesawat. Di sini tuh dekat ini loh, dekat pangkalan pesawat. Jadi kayak suara tuh mengganggu banget gitu suara pesawat. Teman-teman semuanya, jadi pertama kali datang ke Turki kan angkatan saya Muntaza Ittihad tahun 2019 kan benar-benar belum tahu bahasa Turki kayak di situ tuh gimana ya? Aduh, suara pesawat. Suaranya jelas ya, Pink ya? Jelas, Kak. Oh ya. Gimana ya kuliah di Turki itu menurut saya kan sekarang udah selesai Tomer dan sekarang udah semester 2. Jadi dulu tuh pas ketika kita baru datang pertama kali tuh bener-bener belum tahu bahasa sama sekali kan. Jadi kayak ngerasa wah di Turki pertama kali datang tuh masih survive banget gitu, kayak mau beli apa-apa itu masih pakai Google Translate seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang udah selesai Tomer dan alhamdulillah kayak ngobrol tuh udah insya Allah udah bisa lah ya ngobrol sama orang Turki gitu-gitu. Kalau istimewanya sih kalau kuliah di sini menurut saya karena menurut geografisnya itu sangat sangat cocok banget ya buat kuliah karena tempatnya itu bisa dicapai gitu, kayak kota ini ke kota lainnya itu sangat deket gitu. Jadi kalau naik bis doang itu bisa sampai gitu. Terus kalau masalah musim kan di Turki sendiri ada 4 musim. Pasti teman-teman semua juga udah tahu ya, musim panas, musim semi, musim salju, terus musim apa lagi ya? Musim gugur kayak
kayak gitu. Terus untuk perkuliahan sendiri, meskipun kayak di kampus aku kan di Bandermah, itu kampusnya kan baru juga kan 2015. Tapi untuk fasilitasnya, alhamdulillah itu kalau di Turki itu tuh udah keren banget gitu loh. Maksudnya kayak gimana ya? Itu udah standar Eropa gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman semuanya yang pengen kuliah di sini, yang lewat Mumtazah, jangan khawatir. Meskipun kampus itu baru, insya Allah kampus itu udah berstandar internasional seperti itu. Dan di sini juga kelebihannya kita memiliki relasi yang banyak karena di Turki sendiri kan kayak di kampus saya sendiri ya, itu mahasiswa internasionalnya pun udah ada 5.000 orang lebih seperti itu. Terus apa lagi ya? Kalau masalah kehidupan, Masya Allah di Turki ini sangat indah banget karena di Turki ini orang-orangnya menurut saya baik banget. Kayak contoh kemarin kita baru ngadain kan di Banderma ini ada rumah Quran Banderma ya. Lah itu kita ngadain khataman ya. Ngadain khataman itu pertama kita tuh niat cuman ingin bagiin takjil doang ya sama-sama teman-teman gitu, khataman bareng gitu kan, iuran dikit lah gitu. Terus habis itu alhamdulillah ketika itu qadarullah, alhamdulillah aku dipanggil apa ya, ada orang yang mau bagi-bagi Quran di kantor UDEF namanya. Kantor UDEF itu international student gitu. International student buat apa ya di Turki gitu. Di situ alhamdulillah ketemu sama kepala UDEF kan. Dan di situ seketika ketika beliau membagikan Quran, beliau menanyakan ke kita gitu, apakah kalian bisa gitu bikin khataman bareng gitu kan setelah Lebaran. Beliau itu memintanya setelah Lebaran ya. Terus habis itu aku menceritakan gitu kalau kita ada acara besok gitu kan, khataman Quran kayak gini gitu. Kan kita manggilnya hoja ya. Kita ada khataman gini-gini hoja. Terus habis itu beliau langsung langsung antusias banget dengan acara kita gitu dan langsung memberikan kayak, wah ya udah besok dari saya aja gitu yang bakal memberikan bukaannya. Jadi alhamdulillah banget kayak masalah kebaikan di sini tuh orang-orang Turki sangat care banget gitu. Jadi apalagi ya? Kalau menurut aku banyak banget sih kelebihan dan keistimewaan yang ada di Turki ini gitu. Apalagi kalau kuliah sendiri pun juga nggak jauh beda gitu materinya yang ada di Indo sama Turki. Mungkin bedanya kan kita mempelajari, kalau di saya kan hubungan internasional, jadi kayak mempelajari hukum-hukum Turki juga gitu. Ya gitu teman-teman, sedikit dari saya. Insya Allah aku doain buat teman-teman semuanya bisa berangkat ke Turki. Yang penting sekarang itu mungkin dari sekarang kita harus memiliki visi gitu, karena di Turki sendiri itu udah sangat keren banget dari zaman Rasulullah pun. Jadi Rasulullah pun dari dulu tuh udah udah mencanangkan gitu loh, kayak udah ada di hadis kan, siapa yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel itu adalah pemimpin yang terbaik. Jadi dari zaman Rasulullah sampai Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Turki itu jaraknya jauh banget. Jadi kayak dari situ tuh salah satu visi Rasulullah untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Ya, itu bisa diaplikasikan di diri kita dari sekarang. Kita harus memiliki visi ya dalam kehidupan. Visi kita ke depan seperti apa, seperti itu. Jadi kalau Rasulullah pun juga udah memiliki visi untuk ke depannya yang berhasil dicapai oleh Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Turki, yang menaklukkan kota Konstantinopel. Dari sekarang kita juga harus memiliki visi untuk ke depannya. Jadi teman-teman semuanya yang memiliki visi untuk bisa datang ke Turki, untuk bisa kuliah ke Turki, untuk bisa mendapatkan ilmu di Turki, semoga saya doakan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti itu sih teman-teman dari saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk yang kedua bisa dilanjutkan sama Kak Alifa. Udah bisa, Kak? Oke, bisa. Nggak tahu nih, coba deh minta tolong lagi. Soalnya nggak tahu kenapa tumben nih jaringannya nggak itu. Udah di share screen belum? Udah di share screen sama Ustadz Gali. Boleh disematkan nggak biar Alifa bisa itu? Soalnya PHP tunggu bentar. Sebentar ya. Oke. Ini udah bisa juga nih Alifa buka. Tunggu bentar di laptop Alifa.
Alhamdulillah. Tunggu bentar ya. Oke, udah bisa kelihatan. Ini siapa ya? Aduh, sebentar. Tadi siapa yang share screen itu Safa ya? Oke. Sebentar. Bentar ya. Susah ya. Tadi Ustadznya, tadi ada yang bisa share screen, Safa. Itu kah? Bentar. Sebentar. Ustadznya udah sematkan belum ya? Kalau yang di Ustadz Galih kayaknya udah disematin ya, Kak. Tapi kok nggak muncul ya di Alifa ya? Bentar ya. Tadi malah yang Safa yang ada sama Alifa, muncul di Alifa. Sekarang jam berapa di Indonesia? Jam 14.25 WIB, Kak. Oh, udah siang ya. Udah selesai Jumatan berarti ya? Udah. Oh ya, Pinky, itu kan ada pertanyaan banyak ya. Nanti itu dijawab pas di sesi akhir ya? Iya, Kak. Oke. Tunggu sebentar Ini ya sesi tanya jawab aja kali ya, Kak ya? Boleh sambil nungguin, boleh juga. Ini soalnya selesai. Oh, ini alhamdulillah udah. Oke, coba ya Alfa buka ya, teman-teman. Ya Allah, kenapa ini? Nggak bisa. Kenapa ya nggak bisa ya? Lagi bingung ini. Tadi ada yang bisa sih. Kucingnya. Tadi ada yang bisa sih Safa bisa minta tolong nggak ya? Share screen. Soalnya yang Ustadz punya nggak kelihatan sama Alifa. Jaring kenapa ini? Sama Pinky ada kan Pinky sama. Gimana ya? Oke, ini udah bisa nih. Coba. Mana sih? Kok nggak muncul ya di Alifa ya? Pinky ada kah PPT Ana?
Gimana, Kak? Di Pinky ada nggak? Kalau Pinky yang share screen. Soalnya sama Alifa nggak muncul-muncul. Nggak ada. Ini juga Ini, Kak, laptopnya filenya lemot lagi banget ini. Nggak tahu kenapa. filenya kirim ke aku aja, Kak, biar aku kasih ke Ustadz Gali. Kalau enggak, Kakak langsung kasih ke Ustadz Gali aja biar di share screenin. Udah dikirim tapi belum ini. Soalnya jaringannya lagi lemot. Ustadz Muafi ada, boleh minta sama Ustadz Muafi nggak? Soalnya lemot banget ini jaringannya. Nggak bisa Ini yang itu. join Ustadz Oke. Gali, Kak. Itu udah Alifa share deh. Oh, Udah bisa belum sama Ustadznya? Udah bisa belum? Oke. Udah bisa belum Alifa? Tunggu, Kak. Udah Sebentar, belum ya? sebentar. Wah, ini pertanyaan banyak banget nih. Siap Belum. menjawab. Kasihan. Sambil nunggu mending jawab. Gimana ya caranya? Kalau sambil menunggu kita Ya, jawab boleh. dulu gimana? Boleh sambil jawab mungkin ya? Boleh sih, boleh. Boleh. Sok atuh. Soalnya ini bener-bener Ini Ping, di ini aja dibacain terus habis itu aku jawab gitu. Oke. Jadi sambil nunggu Kak Alifanya sendiri, kita langsung loncat dulu ke sesi tanya jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Iza Azahra. Sistem perkuliahan yang dipakai di Turki itu apakah kelas kecil, kelas besar, atau mixture antara keduanya, Kak Azam? Jadi selama ini aku kan baru kelas online kan. Jadi 2 semester itu belum bisa dibuka kampusnya karena kan gara-gara corona ini. Ada yang dibuka itu kelas ini ya, kelas untuk jurusan kedokteran, jurusan kesehatan seperti itu. Karena kan jurusan kesehatan wajib kayak buat praktek kan. Jadi kayak diwajibkan untuk kelas offline gitu. Untuk kelasnya sendiri sih kelas besar kebanyakan di Turki kayak gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan kedua dari Rizky. Bagaimana sih Kak ranking universitas dari Kakak di Turki? Apakah ranking itu berpengaruh atau pendidikan di Turki benar-benar merata ya, Kak Azam? Kalau yang saya tahu pendidikan di Turki itu merata ya, dan menurutku materi-materinya juga sama gitu. Dan kalau melihat di Turki rankingnya itu memacu kepada ranking dunia gitu, seperti itu. Lanjut. Untuk yang ketiga, dari Yurika Martina Putri, kemarin saya baca di salah satu artikel, kalau kuliah di sana sistem pembelajarannya sudah menggunakan tab, Kak. Itu benar? Benar. Jadi ada salah satu kampus itu di Istanbul namanya Ibnu Khaldun. Itu bahkan di kampus itu, kan itu kampusnya beasiswa ya. Itu bahkan dari kampusnya dibagiin ini, MacBook. Itu keren banget sih kampusnya. Tapi khusus Istanbul ya Kak itu? Itu khusus namanya kampus Ibnu Khaldun di Istanbul. Oh, swasta apa negeri? Itu swasta, itu ini beasiswa yang dapat itu. Jadi kayak harus berjuang kalau masuk situ. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rama Fauzan Azima. Setelah menyelesaikan kuliah di sana, apakah pekerjaan akan mudah mengalir? Kalau masalah pekerjaan itu kan tergantung Allah memberikan rezekinya seperti apa. Tapi alhamdulillah dari PPI Turki tahun ini sudah memulai memberikan perkumpulan untuk lulusan-lulusan Turki, dan itu sangat keren banget sih buat perkumpulan. Jadi kayak salah satu dari kita membagikan kayak, oh ini nih kita ada bisnis ini nih, oh ini nih kita ada masuk ke PT ini. Jadi kayak saling membantu gitu satu sama lain. Insya Allah
insya Allah diberikan kemudahan. Kalau kita benar-benar niatnya ke Turki mencari ilmu, insya Allah bakal diberi kemudahan sih nanti ke depannya kalau mencari pekerjaan. Insya Allah seperti itu sih teman-teman. Untuk selanjutnya dari Ayu Maulani Alfitri, biaya kehidupan di Turki sebulan berapa ya Kak? Biaya per bulan ini pasti beda-beda ya antara satu orang lainnya gitu ya. Kalau rata-rata sih 2,5 juta sampai 4 juta seperti itu sih. Karena tergantung juga kota ibu kota atau di atau di kota yang kecil gitu. Karena kadang itu biaya itu tergantung sama kayak kehidupan di apartemen gitu. Apartemen kan kadang sewanya itu kalau di Istanbul itu mencapai 2.500 lira. 2.500 lira itu sekitar 5 juta gitu kan. Itu untuk 5 orang kayak gitu. Terus kalau di kota-kota kecil seperti kayak Bandırma, terus habis itu Isparta, Kırklareli dan lain-lain itu bisa lah kayak rumah mencapai harga masih 1.000, 1.500 gitu kan. Masih rata-rata segitu untuk biaya 3 orang. Jadi kalau biaya per bulannya itu tergantung kalian juga gitu. Insya Allah kalau masalah makanan, biaya makanan di Turki untuk belanja-belanja ke pasar, buah-buahan, terus habis itu kayak sayur-sayuran, ayam, seperti itu masih bisa dibilang terjangkau gitu. Alhamdulillah. Berarti kalau dibandingin sama Indonesia dari segi tempat tinggal berarti murahan Turki ya Kak? Iya benar banget. Jadi kayak ya 11-12 sih sama kuliah di Malang, di Jogja kayak gitu. Di Jakarta apalagi. Jadi kayak uang saku kuliah di Jakarta tuh lebih-lebih kalau dibuat di sini kayak gitu. Karena ya menurut aku sih kalau buat belanja-belanjaan sih sangat ini sih kayak terjangkau banget gitu. Awalnya kayak mau belanja-belanja masalah kayak baju terus dan lain-lain gitu. Itu insya Allah murah. Tapi kalau elektronik masih mahal di sini daripada di Indonesia. Oke, selanjutnya dari Rifta Rahma. Di Turki itu apa semua universitas ada beasiswa buat yang mau kuliah S1? Jadi di Turki sendiri itu ada 2 atau 3 gitu ya beasiswa dari pemerintah. Yang pertama namanya YTB. YTB itu untuk jurusan umum, untuk S1, S2, S3 gitu ya, yang ada di Turki. Jurusannya umum, jadi kayak bisa semuanya. Terus yang kedua itu beasiswa namanya TDV. TDV itu hanya khusus untuk jurusan ilahiyat. Kalian tahu kan jurusan ilahiyat? Ilahiyat itu jurusan agama yang ada di Turki. Jadi itu dari Kementerian Pendidikan Agama di Turki, namanya beasiswa TDV. Itu khusus untuk S1 ilahiyat kayak gitu. Yang selanjutnya sih biasanya kebanyakan beasiswa dari kayak dari orang lain gitu, dari pihak-pihak swasta yang lain kayak gitu. Selanjutnya dari Gabriel, Kak, untuk mahasiswa di Turki yang kuliah sambil kerja, untuk membagi waktu antara kuliah dan kerjanya gimana? Kalian jadi menurut aku sih ya dari awal sebelum berangkat ke Turki jadi kayak kita harus benar-benar di Turki itu pertama niatkan untuk belajar, jangan nyari kerjaan dulu. Insya Allah kalau masalah kerjaan itu insya Allah bakal diberikan sama Allah ya rezeki itu. Insya Allah kalau bagi waktu itu menurut aku sih di Turki kan ada liburan 3 bulan, liburan panjang itu, liburan musim panas. Di situ kebanyakan mahasiswa Indonesia itu banyak yang nyari pekerjaan gitu. Kayak contoh kalau di kota aku kan di pinggir pantai. Jadi kalau mahasiswanya di sini itu nyari pekerjaannya di pinggir pantai, itu ada hotel gitu, kerja di hotel seperti itu. Terus habis itu mungkin mungkin itu sih bisa, kan sangat luang banget tuh 3 bulan libur daripada pulang ke Indonesia. Siapa yang pengen daripada gabut kan, itu mencari pekerjaan part time gitu. Insya Allah itu juga kalau kalian udah bisa bahasa Turki bakal mudah kok mencari pekerjaannya. Amin. Kuncinya kalau di Turki itu kalau kalian pengen sukses, kalian pengen mendapatkan pekerjaan, kalian pengen bisa dekat dengan dosen, bisa dekat dengan rektor, bisa dekat dengan orang-orang yang yang hebat. Kuncinya satu, yang penting dari sekarang kalau kalian pengen ke kuliah di Turki, belajar bahasa yang benar gitu. Berarti inti kuncinya di bahasa ya Kak? Balik ya, ke bahasa. Iya, inti gimana sih inti kunci suksesnya kita bisa sukses di Turki ya ini, bisa belajar dan bisa mengaplikasikan bahasa Turki sendiri kayak gitu. Oke Kak, siap. Selanjutnya dari Iqbal Ilhami,
buat jalur beasiswa, apakah ada bisa mencari atau daftar nanti pas kita di Turki, Ustadz? Bisa banget. Dari Mumtazah sendiri, angkatan aku ada 1 orang, jadi kan dulunya berangkat lewat Mumtazah, terus habis itu pas tahun kedua setelah selesai Tomer, dia daftar di ITB, dan alhamdulillah lolos di Ankara University kalau nggak salah. Itu dia dapat beasiswa di Ankara, alhamdulillah. Kayak gitu. Terus untuk selanjutnya, apa nih nikah sama orang good looking? Kita skip aja ya. Terus dari Zatavin, di Turki apakah banyak organisasi-organisasi gitu, Kak? Kalau kalian di Turki mencari organisasi, insya Allah sangat banyak sekali. Jadi kayak kalau kalian pengen mengembangkan organisasi kalian, kepemimpinan kalian, di Turki ada apa ya? Organisasi banyak sekali kayak PPI Turki, terus habis itu PPI wilayah gitu. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Turki. Jadi ada PPI pusat, terus ada PPI wilayah. Jadi per wilayah tuh alhamdulillah sekarang kebanyakan udah ada, kalau nggak salah tuh ada 14 wilayah yang udah ada memiliki PPI daerah gitu. Jadi itu salah satu organisasi orang Indonesia yang ada di Turki. Dan kalau organisasi dengan internasional pun juga banyak di sini. Jadi kalian bisa mencari nanti kalau udah ada di Turki kayak gitu. Oke. Insya Allah kalau kalian di sini nyari organisasi banyak banget kok. Untuk selanjutnya dari Iza Azahra, untuk Tomer bayarannya itu berbeda tiap univ kah? Atau ada kesamarataan biaya Tomer untuk semua univ? Untuk Tomer sendiri, setiap univnya itu pembayarannya beda. Contoh, jadi kalau kalian lolos di Istanbul atau lolos di Ankara, itu harganya lebih mahal gitu kan, 1.600 gitu kan. Terus kalau di bursa itu rata-rata kalau nggak salah kalau offline 1.600, kalau online 1.100. Jadi biaya itu tergantung kota masing-masing gitu, tergantung kalian lolos di kampus mananya gitu. Selanjutnya dari Nabila Aulia, berapa lama sih Kak belajar bahasa? Kita harus punya hafalan Quran nggak sih? Untuk kelas bahasa Turki, jadi tuh kelas bahasa Turki Tomer itu ada 5 level, yaitu level pertama A1, A2, B1, B2, sama C1. Jadi kalau kalian ingin lulus di Turki, kalian tuh harus mendapatkan level C1. Jadi dan setiap level itu rata-rata 6 minggu. Jadi setiap 6 minggu sekali kalian bakal ada ujian gitu untuk kenaikan levelnya. Lah itu alhamdulillah dulu cerita dikit ya. Alhamdulillah pas ketika Tomer itu bener-bener masih pokoknya Tomer itu tempat yang sangat keren banget karena di sana bener-bener ketemu sama teman-teman internasional gitu kan. Jadi kayak gimana sih kalau kita dulunya di Indonesia gitu kan, sekelas sama orang Indo saja gitu kan. Ketika habis itu keluar, kita teman-temannya orang-orang luar negeri gitu kan. Kayak ngerasa seneng banget gitu. Alhamdulillah kita bisa datang ke Turki dan bisa kayak menjalin komunikasi dengan teman-teman yang dari luar negeri kayak gitu. Terus kalau untuk hafalan sendiri itu nggak diwajibkan karena kan di sini juga kebanyakan jurusannya umum gitu. Jadi kalian nanti jangan kaget ketika datang ke Turki ternyata maksudnya kayak ternyata negara Turki itu enggak se-Islami yang kita bayangin gitu. Berarti jadi sekuler gitu ya Kak? Iya masih sekuler tapi alhamdulillahnya itu orang Turki juga sangat perhatian dalam agama gitu, sangat perhatian dalam masalah agama gitu. Insya Allah pelan-pelan bakal menjadi negara yang Islami juga sih, karena dulu alhamdulillah pas tahun aku juga dulunya si Museum Hagia Sophia yang sebelumnya museum dirubah menjadi masjid itu salah satu berita yang sangat keren banget. Dan alhamdulillah waktu itu Jumatan pertama kalinya di Turki, Jumatan pertama kali di Hagia Sophia itu sangat pokoknya keren banget gitu. Jadi insya Allah teman-teman semuanya ditunggu di Hagia Sophia bisa sholat bareng di sana. Keren banget pokoknya di Turki. Kak Alifa udah bisa belum itu share screen-nya? Ana udah buka di laptop, ntar minta tolong sama ustadznya buka di sana bisa? Kayak biasa, ntar disesuaiin aja. Gimana? Bisa?
Bentar aku chatin dulu, Kak. Tapi so far tadi dengerin sharing dari Bang Azam, setuju banget sih. Bener banget relate sama kenyataan di sini ya Bang ya. Iya, kenyataan di sini makanya teman-teman semuanya harus kuat-kuat sih. Kita lebih baik sharing-sharing gini aja deh, biar teman-teman juga sekalian nunggu ininya Alifah, biar biar aktif gitu. Kalau aku sendiri yang ngomong itu kayak gimana ya, kayak nggak seru lah gitu. Kalau ngobrol bareng sama Alifah atau teman-teman semuanya, insya Allah enak kok. Iya, oke. Oke, Bismillah. habis share screen deh, bisa sharing bareng. Ya, siap. Oke, Alifah boleh langsung mulai ya, Kak Pinky. Iya, Kak. Bang Silakan. Azam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan waktu yang luar biasa buat kita semua, buat sharing bareng. Insya Allah Alifah di sini nggak bakal sendiri ya. Kan dari tadi juga Bang Azam alhamdulillah udah banyak sharing ya soal Turki. Nah, mungkin insya Allah Alifah di sini bakal nambahin dikit nih dari Bang Azam gitu ya, buat teman-teman supaya bisa lebih tahu lagi gimana sih kuliah di Turki kayak gitu. Nah, mungkin boleh nih kita lanjut ya. Next. Oke, Kak. Oke, jadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita ta'arufan dulu ya. Sebelumnya tadi alhamdulillah sih si Kak Pinky udah suruh kita kenalan juga ya. Tapi nggak apa ya, kita kenalan lagi ya, biar makin akrab. Perkenalkan, nama Ana Alifah Ismorisa, anak kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan alhamdulillah Ana sekarang tahun pertama masih Tomer di Dumlu Penar University di Kutahya. Oke, boleh next. Oke, di sini mungkin Ana bakal ceritain sedikit karena Ana kuliahnya di Kutahya, di Dumlu Penar. Nanti Ana bakal jelasin dikit tentang Univ Ana dan juga jalur masuk yang tadi juga udah disinggung sedikit sama Bang Azam ya. Nanti juga kita bakal sharing-sharing soal kultur. Oke, boleh next. Iya, yang pertama adalah Dumlu Penar University. Apa sih itu? Dumlu Penar University ini adalah salah satu kampus di Kutahya. Kutahya ini adalah salah satu kota yang cukup dingin dibanding kota-kota lain, karena dari awal datang aja tuh selalu minus ya teman-teman. Jadi awal-awal datang tuh kayak kaget gitu kan. Soalnya sebelum di sini kan Ana ngabdi 2 tahun di Bekasi ya. Itu panas banget, sekali ke Turki ternyata dingin banget ya. Jadi kayak hampir setiap hari tuh mimisan segala macem. Tapi so far alhamdulillah sih, lama-lama juga bakal kebiasaan, jadinya fine-fine aja kayak gitu. Oke, dan di sini juga di kampus Ana khususnya itu nggak ada beasiswa ya, jadi mandiri. Oke, buat teman-teman boleh kita next ya. Ya, ini mungkin sedikit ya gambaran, karena alhamdulillah Ana satu-satunya kampus yang dari awal Tomer itu udah offline. Jadi kita offline, nggak online kayak gitu. Jadi bisa langsung ngerasain gimana rasanya Tomer langsung di kelas gitu kan ya. Interaksi sama teman-teman, sama hojanya. Nah ini gambar beberapa sudut pandang dari kampus. Itu ada danau, ada tempat kumpul-kumpul kayak gitu. Dan itu ada gerbangnya di depan kampus. Boleh next. Iya. Pasti teman-teman kalau ngomongin soal kuliah pasti nanya-nanya dong, di Turki ini ada jurusannya apa aja sih Kak, gitu kan ya. Nah, kalau di Turki alhamdulillah jurusannya itu seperti teman-teman tahu, karena juga terletaknya di antara 2 benua, Eropa dan Asia, otomatis ini istilahnya kayak pusat gitu ya, di tengah-tengah. Nah, jadi alhamdulillah di Turki itu jurusannya udah lengkap banget teman-teman. Nggak cuma di kampus Ana, dan juga di kampus-kampus yang lain itu udah lumayan lengkap jurusannya. Jadi tinggal teman-teman kalau mau kuliah ke Turki, perlu rajin-rajin literasi buat nyari-nyari info seputar kuliahnya, jurusannya. Karena kan pastinya kita kalau kuliah harus tahu ya, punya gambaran nih mau masuk jurusan apa, kayak gitu. Terus juga kalau untuk urusan jurusan, kalau menurut Ana ya, saran Ana nih,
kalau misalnya kita mau milih kampus atau jurusan itu jangan karena terpaksa atau karena orang lain. Jadi kita kalau bisa memilih jurusan untuk kuliah kita itu yang relate sama visi misi kita, sama cita-cita kita. Sampainya yang mana? Ya. Maaf untuk yang lain, bisa dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Iya. Soalnya mampu itu tuh sesuai jo letak-letak sampai itu. Ya, Kemudian, ada tuh. ya. Si Al. Yang tahu kan? Ya. Sistem lekangnya. Dilanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita mau nentuin kampus dan jurusan, itu kalau bisa yang relate sama cita-cita kita atau minat bakat kita. Karena kenapa? Apalagi di Turki, kita bakal pakai bahasa asing kan ya kuliahnya. Nah, itu bakal kesusahan kalau kita terpaksa gitu. Jadi kalau misalnya kita memilih jurusan itu sesuai dengan yang kita minatin, kita sukain, otomatis sesusah apapun pasti kita happy-happy aja kayak gitu. Nah, kalau untuk jurusan benar banget tadi yang Bang Azam bilang nih, biaya pendidikan di Turki itu sangat-sangat relatif lebih murah dibanding di Indonesia ya. Karena di sini alhamdulillah pemerintahannya untuk pendidikan juga udah banyak subsidi gitu. Benar-benar difasilitasin gitu sama pemerintah. Jadi sehingga untuk kampus-kampus yang negeri itu benar-benar murah, terjangkau banget gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada ekonomi, sains, sastra, teknik, teknologi. Nah, itu jauh banget kan ya kalau dibanding di Indonesia. Jadi benar-benar worth it banget gitu buat kuliah di sini. Oke, boleh next. Ya, selain itu juga banyak nih, ada pendidikan, ilmu keislaman, terus juga yang lainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk jurusan, teman-teman bisa benar-benar nih dikepo-kepoin jurusan apa yang mau dicari, kampus apa, nanti insya Allah kalau kita usaha pasti dapet kok, gitu. Oke, ini urusannya Tomer. Tomer apa sih, Kak? Gitu kan ya. Pasti, tapi kayaknya anak-anak Mumtazah yang udah pernah di Mumtazah udah tahu nih ya, Tomer apaan. Tomer itu adalah kelas bahasa 1 tahun ya sebelum kita masuk ke fakultas. Jadi teman-teman ada levelnya kayak dari ABIR, AIKI, BBIR, BIKI sampai JBIR. Ada JIK-nya juga. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kita ke Turki, nggak perlu takut misalnya ada yang bilang lebih murah di sana. Oke. HP lagi lebih murah di sana. Jadi lupa melihatmu HP. Oke. Iya, tak HP aman ke Mumtazah mau ya HP kok. HP kamu ada HP-ku. Ini boleh di-mute ya teman-teman yang belum mute. Oke, kita lanjut ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya ngerasa, aduh belum bisa nih bahasa Turkinya, aduh belum tahu nih bahasa Turki susah nggak ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya bilang susah atau enggak, sebenarnya semua bahasa kalau kita nggak belajar bener-bener ya pasti agak sulit ya. Tapi insya Allah kok walaupun emang agak lebih sulit dari bahasa lain karena bahasa Turki nggak familiar dan susunan katanya kebalik-kebalik, agak butuh ekstra sih dibanding bahasa lain. Tapi insya Allah sih berjalannya waktu, ntar lama-lama kita praktek-praktek, nanti lama-lama lancar kayak gitu. Oke, boleh next. Iya, ini kurang lebih gambaran selama anak hampir setahun ya. Enggak deh, 7 bulan di sini. Jadi anak offline kan, nggak online, jadi langsung ke kelas. Jadi biasanya kalau di Dumlo Penar ini lumayan ketat sih dibanding kampus lain menurut Ana ya. Karena di sini tuh kita nggak pernah ada libur. Dari awal masuk tahun lalu tuh Ana nggak pernah libur. Abis ujian pun nggak pernah libur teman-teman. Jadi kayak dari Senin sampai Jumat itu kita masuk dari jam 10 sampai jam 5 sore, maghrib baru pulang. Ntar kalau misalnya di Haftasonu weekend itu kita lockdown total, jadi nggak kemana-mana kayak gitu. Oke, boleh next.
Jadi kurang lebih kayak gini ya kondisi di kelas-kelasnya. Tapi enaknya itu alhamdulillahnya kalau misalnya kita dapat kesempatan kuliah di luar negeri, itu adalah bisa dapat teman dari berbagai negara, ya kan? Dari Arab, Prancis, dan lain sebagainya, kayak gitu. Relasi kita lebih banyak. Oke, selanjutnya adalah jalur masuk. Tadi Kak Azam juga udah singgung dikit ya, soal jalur masuk tuh benar banget. Ada 2 teman-teman, ada jalur mandiri, ada juga jalur beasiswa. Oke, sekarang kita bahas soal mandiri dulu. Nah, buat teman-teman yang bakalan insya Allah lewat jalur Mumtazah, insya Allah tuh bakal dipermudah banget, karena Mumtazah itu ngebantu banget teman-teman. Karena udah enak ya, kita tinggal ikutin aja syarat-syaratnya, apa aja yang dibutuhin untuk masuk kuliah di Turki. Ntar dari pihak Mumtazah bakal bantuin kita, insya Allah sampai kita lulus, kayak gitu teman-teman. Jadi tinggal tekad kita aja gitu, keseriusan kita aja, kayak gitu teman-teman. Ini boleh ya, ntar di screenshot aja nanti, atau Alifa share di grup, boleh minta tolong sama Pinky nanti juga, boleh banget. Jadi yang paling penting itu biasanya, kalau kuliah ke luar negeri pastinya ya, ijazah dan transkrip nilai, yang translate gitu teman-teman. Bisa translate sendiri kalau mau, tapi kalau misalnya nggak bisa pakai jasa itu juga bisa, tapi di Mumtazah udah diurus semua ya, jadi aman sih kayaknya ya, insya Allah gitu. Oke, boleh deh, lanjutin. Next, Kak. Oke, jalur beasiswa. Nah, mungkin buat nanti next time, benar banget sih, ada sih sebenarnya kalau beasiswa itu, yang seperti Kak Azam bilang tadi, ada TDV, YTB gitu kan. YTB lebih dominan untuk semua jurusan umum, sedangkan TDV lebih ke urusan jurusan-jurusannya agama, kayak gitu teman-teman. Dan so pasti sih, namanya beasiswa ya, apalagi ini internasional, saingan kita nggak sedikit gitu, pasti banyak banget dari seluruh dunia, bahkan S1, S2, S3 gabung jadi satu. Jadi pasti emang agak ekstra. Dan selama ini Alifa 2 tahun ini sempat nyoba perjuangan ke sini ya, nggak langsung enak-enak gitu aja, nggak langsung dapet gitu ya. Udah setahun Alifa berjuang juga sebelum ke Turki sini. Apalagi pas COVID agak susah sih emang kalau untuk beasiswa gitu ya. Jadi emang cara yang lain pasti otomatis kita harus lebih giat lagi dengan mandiri kayak gitu. Oke, boleh next. Iya, kalau beasiswa biasanya beda ya sama mandiri. Pasti yang intinya itu ada 2, ada tahap berkas sama interview. Jadi kalau teman-teman beasiswa itu biasanya kalau udah lulus dari tahap berkas, nanti bakal diundang interview. Kalau di Indonesia ada di Aceh sama di Jakarta, kayak gitu. Tapi kayaknya selama COVID nggak di ini ya, nggak dijalankan langsung secara offline karena nggak bisa kayak gitu. Oke, boleh next. Oke, pasti teman-teman pada bingung ya, apa namanya, kalau misalnya kuliah di luar negeri enak nggak sih? Biasa orang kayak suka ngeliat gitu kan di feed IG itu selalu ngeliatnya bilangnya, wah enak ya Kak kuliah di luar negeri, bisa ketemu salju, bisa ini, bisa itu. Nanti boleh deh ya kita sharing-sharing sama Bang Azam deh, biar tahu sebenarnya rasanya gimana sih di luar negeri, enak nggak sih gitu ya. Oke, boleh next. Kita bahas kultur sama ekonomi di sini ya. Nah, kalau kultur, pasti teman-teman bakal sering denger sih nanti, kultur shock gitu kan, culture shock gitu kan. Kenapa sih emangnya kok bisa sampai shock gitu ya? Karena teman-teman di sini tuh otomatis ya, apalagi kita jauh banget loh dari sini, dari Indonesia ke sini aja 12 jam gitu kan, non-stop pakai pesawat gitu ya. Dan di sini juga udah Eropa dan Asia, jadi gabung. Apalagi teman-teman juga tahu di sini negara sekuler ya kan ya. Jadi emang agak kaget karena beda jauh sama di Indonesia kayak gitu. Apalagi urusan makanan sama minumannya nih. Nah, kalau makanan di sini setahu Alifa nih ya, walaupun belum sering banget makanan Turki, tapi selama ini yang udah Alifa rasain tuh kalau manis-manis banget, asin-asin banget, tawar-tawar banget. Jadi kayak nggak sesuai gitu kan sama lidah kita yang Indonesia. Kalau Indonesia kan sukanya yang pedes-pedes gitu kan ya. Nah, sedangkan di sini tuh cabai aja tuh yang pedes tuh susah nyarinya, mahal kayak gitu. Jadi emang agak menyesuaikan sih, apalagi sama suhu. Suhu tuh pasti kita kaget di Indonesia lumayan panas gitu ya, beberapa tempat, sedangkan di sini tuh dingin gitu kan biasanya, kayak gitu. Oke, boleh next.
Iya, kalau di Kutahya sendiri, nah di Turki juga asik loh teman-teman. Selain kita bisa belajar di luar negeri, bisa lebih open-minded, di Turki ini tempatnya benar-benar strategis banget sih. Kayak pas banget nih buat kita gitu kan, buat tahu banyak hal. Kenapa? Karena di sini tuh banyak banget kayak, apa ya, seni-seninya atau kerajinan tangannya dan segala macamnya itu yang luar biasa juga gitu, nggak kalah bagusnya sama Indonesia gitu kan ya. Apalagi dapat feel-nya tuh feel Eropa sama Asia. Jadi kan kayak kalau digabung tuh Masya Allah banget gitu ya, bisa ngerasain dua-duanya. Apalagi di sini banyak tempat sejarah nabi-nabi gitu kan. Jadi kita sambil belajar di sini sambil bisa langsung ziarah ke tempat-tempat nabi-nabi dulu juga gitu kan. Nah, oke, boleh next. Oke, masalah ekonomi. Nih pasti teman-teman biasanya mamah-mamahnya nih nanya, aduh nanti kalau kuliah di luar negeri berapa ya habis duitnya gitu kan. Ibu-ibu nih biasanya yang kayak, aduh nak, coba deh nanya-nanya deh sama temennya yang udah di sana gitu kan. Berapa kalau biaya hidup di sana gitu. Nah, ini kita sharing-sharing dikit ya, sesuai dengan yang Alifa rasain sendiri gitu. Kalau misalnya di sini, menurut Alifa, di Turki itu lumayan relatif cukup terjangkau. Kenapa? Dibanding negara lain. Karena kan kursnya juga nggak terlalu jauh ya, 2000-an. Dan juga biasanya itu teman-teman kita itu kayak di sini sebulannya bisa habis 2-5 juta, tergantung dengan pribadi kita masing-masing gitu ya, dan kota masing-masing. Jadi nggak bisa disamain. Tapi 2-5 juta itu udah cukup banget sih. Bahkan bisa nabung gitu menurut Alifa. Jadi itu udah cukup banget, udah banyak malah. Oke, kalau untuk rumah biasanya itu habis 1 jutaan. Kalau kita patungan ya, biasanya ada rumah, ada yang asrama. Kalau asrama itu rata-rata kayak 600 TL gitu kan, udah sekalian makan. Tapi makanan orang Turki. Kalau kita apartemen, rumah, itu biasanya patungan sama teman-teman. Kayak satu rumah berenam nih, kayak Alifa berenam. Jadi, kalau misalnya kita patungan lebih murah ya jatuhnya ya. Kayak gitu. Tapi rumah sama listrik, air, gas itu udah beda lagi, nggak sama gitu teman-teman. Nah, kuota. Kalau kuota jujur sih di Indonesia lebih murah, di Turki itu mahal teman-teman kuotanya. Lebih mahal sih kalau menurut Alifa ya. Kayak misalnya nih, 20 giga kalau di Kutahya ya. Kalau 20 giga di Kutahya itu 85, 90 gitu. Jadi hitungannya kurang lebih 160 kayak gitu. Nah, kalau kartu bis, ya kayak namanya anak rantau ya, apalagi di negara orang, nggak mungkin dong kita langsung beli motor gitu ya, beli mobil, jadi pasti otomatis kita jadi anak kosan, jadinya pakai bis ya. Nah, kalau untuk bis itu pakai tam card, ada cardnya, nah itu biasanya sekali ngetam, itu 3 tele, teman-teman. Jadi kurang lebih kalau misalnya 1 bulan, bisa lah kita taruh jadi 240.000, kayak gitu. Oke, boleh next. Oke. Iya, mungkin itu aja ya untuk PPT-nya. Selebihnya kita sharing-sharingnya lewat tanya jawab aja kali ya. Oke, sebelumnya makasih ya buat Mumtazah dan juga Kak Pinky. Sama-sama kali, Pak. Oke. Berarti ini lanjut aja ke jawab Sharing. Boleh. pertanyaan. Iya. Ini untuk selanjutnya nih, Kak. Ada dari Firda Aufa. Oke. Untuk Kak Azam, biaya kelas bahasa di sana berapa ya, Kak? Dan untuk jurusan Kakak sendiri, biaya per semester berapa? Tadi biaya Tomer udah disinggung sama Alifa ya. Kalau di kampus aku sendiri, biaya Tomer itu per 3 level itu 2000 TL. Sekitar sekarang berarti berapa ya Alifa? Sekitar 4.800.000-an ya kalau 2000 TL ya? Iya. Sekitar 4 jutaan lah, 4 juta sampai 5 jutaan gitu. Itu per 3 level bayarnya. Jadi kayak kalian daftar langsung bayar 2000 TL seperti itu. Kalau ngambil contoh lagi, banyak nih
aku kan ini cukup cerita ya, kayak sedikit cerita. Maksudnya kayak kalau di kampus aku, kampus Alifa mungkin nggak jauh beda harganya. Kalau di kampus kayak Istanbul, Bursa, itu tadi harganya 1.600 sampai 1.800 per level kayak gitu. 1.600. Untuk sekarang nih ya, untuk sekarang 2 tahun terakhir ini lumayan banyak banget sih. Ya kan Kak Azam ya? Banyak banget Benar-benar, sih, mau dari benar banget. beasiswa maupun dari mandiri itu banyak banget teman-teman. Tapi kalau misalnya beasiswa itu nggak bisa ditebak sih. Emang dari dulu UARD yang lulus itu nggak bisa ditebak. Kadang ada nilainya rendah tapi masuk. Tapi ada juga yang nilainya tinggi tapi nggak masuk gitu. Jadi kadang bingung gitu kan. Ini sebenarnya yang dicari gimana sih kandidatnya gitu kan. Tapi yang pasti sih, semua yang namanya beasiswa atau untuk kalau mandiri ini ya, karena kenapa Alif nggak bahas mandiri? Kalau mandiri kan beda-beda ya setiap itu ya. Apalagi kalau misalnya kita mandiri, insya Allah selama kitanya yang benar-benar mau serius ngurusin apa kayak cari info segala macem, daftar, insya Allah bakalan Allah mudahin gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya beasiswa itu, yang penting kayaknya semua beasiswa itu mereka bakal nyari kandidat itu kalau menurut Alifa, bukan yang cuma nilainya tinggi, tapi yang mereka cari adalah kandidat yang bisa juga membangun, ada feedback-nya gitu, buat Indonesia ada feedback-nya, buat Turki sendiri ada feedback-nya gitu. Jadi kayak pastinya jadi nggak cuma pinter di akademi, tapi juga di non-akademi. Kayak gitu sih menurut Alifa. Tapi tadi boleh sedikit nambahin ya, kalau urusan kehidupan itu sebenarnya relatif ya teman-teman ya. Ada yang jadi kalau murah dan terjangkaunya itu tergantung kotanya. Semakin besar kota yang kamu pilih, pasti biaya hidupnya semakin besar juga. Tapi kalau misalnya kamu pilih ke kota-kota yang nggak terlalu besar, selain Istanbul gitu kan, selain Sakarya kayak gitu misalnya nih, nah itu bakalan lebih relatif murah kayak gitu. Oke Kak, next ya. Ini ada dari Fadoil Bahtiar. Kalau ambil universitas selain yang disediakan Mumtazah gimana? Kalau itu tuh di luar ini kita ya, itu mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz gitu nanti. Kalau kalian ingin lihat Mumtazah dan mungkin pengen kampus yang lain, bisa ditanyakan langsung ke Ustadz yang ada di Mumtazah. Kita nggak ada wewenang untuk itu ya. Maaf teman-teman. Bener banget. Oke, next Kak. Ini dari Raihan Dwi. Kalau di Univ Kakak sendiri ekstrakurikulernya gimana Kak? Mungkin boleh Kak nih. Azam. Boleh nih ya? Kak Azam. Jadi kalau di Turki ini apa ya? Insya Allah setiap kampus itu ada ruangan olahraga tersendiri. Jadi kayak udah ada lapangan futsalnya, ada kolam renang, ada lapangan basket gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman semuanya yang suka olahraga. Terus habis itu yang suka apa ya? Hacking dan lain-lain itu pasti ada kok di sini. Jadi kayak ada di kampus aku juga itu kayak ada grup kayak sepedaan bareng gitu juga. Jadi kan kalau di Banderma kan kotanya lebih ke pantai kan, jadi kayak sepedaan di pinggir pantai gitu-gitulah. Jadi kayak berarti seru banget. Iya seru banget pokoknya, ditunggu teman-teman semuanya ke sini. Kalau di kampus Kak Alifa gimana? Insya Allah. Kalau di kampus Alifa, ya bener banget sih, setuju banget sama Kak Azam. Jadi kalau di sini nggak perlu takut teman-teman bakal ninggalin hobi, enggak sih. Justru malah kayaknya di sini fasilitasnya alhamdulillah lengkap banget deh. Soalnya kayak kolam berenang ada, terus kayak tempat atletnya ada, mau volley, mau basket, mau apa lagi. Bahkan kayak wall climbing, panjat tebing tuh ada juga di kampus. Jadi kayaknya lengkap banget deh di sini. Kalau misalnya mau ngapain aja tuh enak gitu ya, udah ada fasilitasnya. Dan kalau misalnya Alifa pribadi nih ya, alhamdulillah Alifa kan selain aktif di PPI, Alifa juga ini ya, PPI Turki, Alifa juga alhamdulillah selama di sini walaupun baru 7 bulan, tapi dapat ini, bener banget orang Turki kan baik-baik ya Bang ya. Jadi dapat kenalan pelatih badminton. Alifa kan alhamdulillah emang juga di Indo juga ada aktif, jadi kayak di sini bisa ngelanjutin latihan badminton langsung sama atlet-atlet dari kotanya sendiri gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut sih kalau misalnya untuk urusan hobi segala macam pasti bakalan dapet sih di sini gitu. Bahkan mungkin lebih lengkap lagi fasilitasnya. Iya, dan ini loh teman-teman, kalau teman-teman semuanya suka ini sama apa ya, game online seperti ML, PUBG gitu. Di kampus sendiri pun juga ngadain turnamen sering juga kan. Ya, dan bahkan di Banderma, sekelas Banderma ya, itu punya
apa ya, ruangan khusus untuk ini, untuk gaming gitu. Jadi kayak kalian mau main biliar, mau main apa ya, PS, lu mau main apa ya, PUBG, ML gitu, ada tempat gamingnya tersendiri gitu. Jadi kayak insya Allah keren banget sih. Disupport deh pokoknya mah. Ya, Gila, kayak mantep kalau banget tuh. Ada masalah apa ya, olahraga yang di luar dan olahraga e-sport pun juga didukung di sini. Benar-benar setuju. Oke. Ini next ya Kak ya. Dari Syafa, untuk tempat tinggalnya apa kita bisa daftar asrama pemerintah Kak? Jadi kalau di Turki itu asrama itu ada banyak banget. Jadi kayak ada yang dari pemerintah, terus ada juga yang dari pihak swasta yang lain gitu. Kalau dari pemerintah sendiri itu nggak setiap saat dibuka gitu. Terus untuk mungkin ada yang dari pihak swasta ya, itu banyak banget. Kayak pihak swasta, contoh dari Soleimania itu untuk yang cowok-cowok itu juga setiap saat bakal dibuka sih. Dan itu menurut aku murah banget sih kalau di asrama Sulaiman ya, karena per tahunnya cuma 2.000 tele itu udah dapat makan, udah dapat tempat tidur dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu bayar-bayar yang lain gitu kalau di asrama. Kalau yang di asrama swasta itu kisaran 500 tele sampai 800-an sih per bulannya. Bener ya Liva ya? Mungkin begitu. Benar-benar. Apalagi kalau di Kutahe Sulaimania itu cuma 150 loh Kak per bulannya. Murah banget nggak sih itu? Iya, 150 itu maksudnya gini, per tahunnya tuh emang Sulaimaniyah di Turki itu emang disamaratakan. Jadi kayak Sulaimaniyah itu Benar. per tahun bayarnya 2.000 kayak gitu. Benar. Dan itu aku juga sendiri kan juga di Sulaimaniyah. Jadi di Bandarma itu apa ya? Aku di Sulaimaniyah dan itu tinggalnya nggak sama orang Indonesia aja. Jadi kalau kenapa kok aku ngambil asrama gitu? Karena di asrama menurut aku salah satu tempat yang bisa untuk belajar bahasa Turki, praktek bahasa Turki, karena teman-temannya bukan hanya orang Indonesia, bahkan di sini orang Indonesia cuma 4 gitu. Terus teman-teman yang lain tuh dari luar negeri gitu, dari Mesir dan lain-lain, banyak banget pokoknya. Dan sekamar aku pun juga orang Turkinya ada 3 orang sih. Jadi kayak seru aja gitu. Sering setiap hari ngobrol bahasa Turki, jadi kayak sharing-sharing gitu sama orang luar negeri, itu keren banget. Enak sih. Benar-benar setuju sih. Boleh dong Kak, berarti dicontohin dong bahasa Turkinya. Perkenalan aja dikit. Alifan. Tapi Biar pada tahu teman-teman bahasa Turki kayak gimana sih gitu. gimana Alifan? Azam? Ngobrol lah dikit-dikit. Oke, gimana ya? Bingung ya, malah kalau disuruh malah grogi ya. Aduh. Ya, contoh kayak gini, Senin adene. Ini madem Alifais Marisa gitu. Kayak misalnya sih lebih kayak misalnya merhaba bi nasol senas gitu ya. Alhamdulillah im abi abla. Tamam sorun del ya. Sorun del. Nantilah insya Allah kedepannya bisa sharing bareng masalah bahasa Turki. Iya benar. Oke, ini next ya Kak ya. Dari Boleh. Muhammad Fahmi Nurfadi. Kak, kalau ilahiyat itu habis tomer les bahasa Arab lagi ya Kak? Atau yang nggak bisa bahasa Arab aja yang les? Jadi jurusan ilahiyat, terus habis itu ada jurusan lagi bahasa Inggris, itu emang diwajibkan untuk kayak apa ya, bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya harus benar-benar mencapai yang diinginkan oleh kampus gitu. Jadi sebelum kalian masuk itu mungkin ada ujian gitu, ujian untuk namanya penyetaraan ya. Setelah tomer itu nanti ada ujian penyetaraan. Kalau bahasa Arab, kalau dari ilahiyat berarti bahasa Arab, penyetaraan bahasa Arabnya. Apakah kalian udah mumpuni atau belum? Terus kalau bahasa Inggris, jadi ada ujian penyetaraan bahasa Inggrisnya itu tadi. Jadi kalau kalian nilainya masih di bawah rata-rata, nanti kalian ini diwajibkan untuk kelas lagi dalam 1 tahun lagi gitu. Jadi kayak kelas bahasanya 2 tahun gitu. Sayang banget sih tapi. Berarti kalau mau cari aman mending ambil bahasa Turki aja ya kayak? Iya, kalau cari aman tuh bahasa Turki. Jadi kayak tadi yang aku maksud bahasa Inggris itu bukan berarti gini ya. Maksudnya kayak jurusan kamu bukan internasional, tapi bahasanya bahasa Inggris, bukan itu. Jurusan yang ibarat kata kayak kamu ngambil pendidikan bahasa Inggris di sini gitu. Itu diwajibkan kayak gitu. Kayak yang aku bilang sebelumnya tadi kayak gitu. Oke. Boleh Alifa nambahin dikit kalau ada yang Alifa tahu. Ya berarti Iya, emang kali.
Heeh. Kalau misalnya sepengalaman Alifa dan teman-teman Alifa gitu ya, walaupun teman-teman Alifa ini misalnya dapat jurusannya itu yang pakai bahasa pengantarnya itu bahasa Arab atau bahasa Inggris full misalnya. Tapi di sini rata-rata kampus itu wajib untuk tomer kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kita tomer pun ya Bang ya, kayak misalnya kayak nanti kalau misalnya kayak Alifa mau pindah kampus nih, nah otomatis kan nggak semua tomer itu diterima di kampus lain ya, jadi harus ya terlik tadi penyetaraan. Kayak gitu ya Bener. Bang Azam ya? Bener banget sih. Jadi Kayak kayak gitu. apa ya? Mungkin apa ya? Bahasa kayak bahasa Arab itu karena ini ya, karena bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kalau di jurusan ilahiyat itu benar-benar jadi kayak bener tadi harus 1 tahun lagi belajar bahasa Arab kayak gitu. Kalau pengantarnya bahasa Inggris, kalian kalau nilainya masih nggak mencapai yang diinginkan kampus, kalian harus belajar bahasa Inggris lagi gitu. Kayak gitu sih Iya teman-teman. benar banget. Tapi so far kalau menurut Alifa pribadi ya, walaupun nanti teman-teman dapatnya yang bahasa Inggris kayak gitu atau bahasa Arab, tapi namanya bahasa Turki itu penting banget karena kan kita hidup di Turki ya, mau nggak mau harus tetap belajar bahasa Turki. Karena gimana dong nanti kalau misalnya keluar, masa iya pas keluar kita harus buka Google Translate mulu gitu kan? Kan nggak mungkin. Jadi emang harus belajar bahasa Turki sih. Saat kita udah ke suatu negara ya mau nggak mau kita harus bisa cintain bahasa negara itu juga kayak gitu. Oke, siap. Oke, next ini ada dari Najwa Maulani. Gimana perasaan pas pertama kali datang ke Turki? Shock culture gak? Gimana Bang Azam? Gimana Alifa kamu Alifa? Dapat shock culture nggak? Waduh, kalau Alifa pribadi sebenarnya panjang nih ceritanya kalau ada urusan perasaan pertama nyampe ke Turki. Kalau Alifa pribadi. Soalnya kebanyakan biasanya kan kalau yang banyak apa ya, yang banyak perjuangan tuh Anita. Kalau aku sih santai-santai aja sih. Alifa deh, biar cerita. Ya? Oke. Oh gitu. Ya kalau Alifa pribadi teman-teman kalau boleh sharing dikit, sejujurnya Alifa bukan tipe orang yang kayak lagi ngetren nih kuliah di Turki, ke Turki deh gitu. Jujur Alifa bukan tipe orang yang kayak gitu. Alifa lebih tipe orang yang visi misian gitu. Kenapa Alifa pilih Turki? Dan Alifa karena Alifa udah punya visi misi dari awal ke Turki kayak gitu. Makanya Alifa pilih Turki kayak gitu. Jadi bukan karena kayak yang lagi booming nih kuliah di Turki, ke Turki kayak gitu, enggak. Kenapa? Soalnya kalau menurut Alifa pribadi ya, saat kita memilih sesuatu keputusan hanya karena ikut-ikutan, nanti saat namanya kita hidup bakalan dapat ujian gitu teman-teman. Mustahil kalau misalnya anteng-anteng aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita cuman kayak ikut-ikutan atau cuman kayak kepengen maaf kata ya, kayak supaya keren kuliah di luar negeri, nanti kita sendiri yang bakal kesusahan teman-teman. Jadi kalau misalnya emang benar-benar mau sebenarnya ya, kalau menurut Alifa mau kuliah dimanapun tuh sama aja gitu teman-teman. Ke tempat yang terbaik pun pasti ada yang buruk, ke tempat terburuk pun pasti ada yang baik. Jadi tinggal tergantung kitanya. Nah, tapi jujur, karena Alifa punya visi misi ke sini, dan ternyata, walaupun Alifa udah banyak searching, udah banyak cari tahu dari sebelum-sebelumnya gimana Turki sebenarnya, tapi ternyata masih juga ngerasain yang namanya shock gitu ya. Bener-bener kaget ke Turki kayak gitu. Selain karena, yang Alifa bilang tadi ya, selain karena musim, selain karena musim, selain karena makanan segala macam, tapi yang paling Alifa kagetin itu lingkungan sih sebenarnya, jujur lingkungan. Karena ternyata Turki itu nggak seperti apa yang kita bayangin loh teman-teman. Jadi Alifa di sini mau ngomong apa adanya ya, biar teman-teman punya persiapan. Karena yang baik-baik itu nggak perlu dipersiapin, kita bakal seneng. Tapi kalau yang buruk-buruk itu butuh banget namanya persiapan mental, persiapan hati. Jadi benar-benar harus mateng. Kalau emang kalian benar-benar mau keluar negeri, kemanapun itu, pastiin kalian udah tahu detail gimana tentang negara itu. Pastiin kalian udah tahu nih, kalau misalnya kalian dapat ujian, bahkan sampai nauzubillah ya, kalau keluarga kita ada yang meninggal, kalian harus udah siapin mental dulu. Jadi biar jangan sampai di sini ada masalah, kalian nyerah gitu aja gitu. Setidaknya masih ada support system dari diri kalian sendiri. Kayak gitu sih menurut Alifa. Tapi boleh dikasih contoh dong Kak, kayak tadi shock culture tapi dari segi lingkungan gitu. Dikasih contoh dong Kak. Gimana ya? Aduh harus ya. Oke. Ini Alifa terbuka karena kita emang Alifa kepengen sama-sama gitu ya biar teman-teman juga udah punya persiapan.
Contohnya nih, jujur, kita mungkin beda-beda ya pola pikir kita. Kalau Alifa pribadi, karena yang paling Alifa takutin untuk keluar negeri jauh, apalagi tahuin negara sekuler itu cuman satu jujur. Alifa cuma takut Alifa nggak bisa istiqomah. Ini maaf ya kalau misalnya ada yang non-muslim. Kenapa? Karena Alifa tahu gitu perjuangan kita semua nih pasti pernah, maksudnya perjuangan sampai di detik ini tuh nggak mudah gitu kan, untuk lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau misalnya cuman gara-gara kita mau keluar negeri, seharusnya kan berharapnya kita udah jauh-jauh keluar negeri, bisa membawa nama baik keluarga, nama baik negara gitu ya, bisa ngebanggain gitu, bener-bener bisa capai visi misi cita-cita kita. Tapi ternyata tuh nggak semudah itu teman-teman gitu. Ternyata ada yang harus lebih kita siapin daripada uang, daripada nilai. Ijazah sama uang itu nggak seberapa, teman-teman. Itu bisa dicari, teman-teman. Tapi ternyata yang harus benar-benar kita siapin untuk luar negeri itu akidah, kekuatan iman kita sendiri. Kenapa, Cuk? Soalnya kerasa banget gitu, sekuat apapun kita, namanya kalau udah sendiri, kita nggak tahu ya. Maksudnya kalau kita sendiri ini kan udah ngerasa jauh nih dari orang tua nih. Kayak, oh udah sih, udah bebas nih hidup Ana. Udah jauh dari orang tua, nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang mantau. Siapa sih juga yang tahu juga kan, teman juga bodo amat gitu misalnya. Nah tapi ingat, kita di sini juga punya visi misi gitu, pasti ada yang mantau. Toh juga Allah bakal selalu mantau kita gitu kan. Kita juga nggak tahu kapan kita bakal meninggal gitu kan. Jadi itu sih kalau misalnya yang paling penting dipersiapin itu bukan uang, bukan nilai, tapi akidah. Bener-bener maksudnya kayak prinsip hidup kita kayak gitu. Karena nggak bisa main-main sih. Apalagi teman-teman udah pada gede gitu kan. Masa iya udah jauh-jauh, orang tuanya ngorbanin anaknya jauh-jauh gitu ya keluar negeri. Udah ngabisin uang banyak gitu ya. Masa iya kita mau ngecewain mereka gitu kan. Cuman gara-gara kita mau kelihatan keren, kelihatan segala macam di sini, kita menggadaikan segala-galanya gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Yang paling kaget sih pastinya lingkungan teman-temannya. Karena di sini kita beda-beda negara, jadi teman-teman dari luar negeri itu karakternya beda. Kalau orang Indonesia tuh biasanya kayak lebih humble, ramah, kayak gitu kan. Dan kalau urusan emosi, kayaknya orang Indonesia masih termasuk orang-orang yang bisa mengatur emosi. Sedangkan orang-orang Arab, orang-orang luar, itu mereka emosinya lebih tinggi, teman-teman. Jadi saat nanti kalau misalnya kalian bakal udah masuk offline, gabung nih sekelas sama mereka, kayak berebutan bus, berebutan ini itu. Jadi jangan, kalau bisa lebih pandai mengatur emosi, lebih pandai mengatur mental kita sendiri sih. Kalau menurut Oliva kayak gitu. Mungkin boleh tambahin sama bener banget sih yang dibilang sama Alifa. Jadi ya di Turki itu emang negaranya apa ya? Yang kalau mungkin pas di pemikiran kita ketika lagi masih di Indonesia, wah Turki ini Islami banget gitu ya. Karena ya mungkin bisa dibilang presiden yang sekarang itu benar-benar apa ya? Memajukan keislamaannya ya. Jadi tuh dulu tuh sebelum ini tuh emang dari tahun setelah Turki Utsmani runtuh, itu Turki menjadi negara sekuler gitu kan. Dan negara Turki menjadi Islam lagi, maksudnya kayak apa ya, Islam udah mulai masuk lagi, udah boleh azan dengan bahasa Arab lagi, dan lain-lain itu mulai namanya Presiden siapa ya, Necmettin Erbakan kalau nggak salah. Itu dan bahkan sekarang Necmettin Erbakan itu udah dibuat ada kampusnya. Keren banget sih itu di Konya. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau ke Konya. Kalau menurut aku sih ya itu sih bener sama apa yang dikatain Alifa, karena nggak sesuai yang kita harapin gitu. Ternyata yang di sini tuh ternyata bebas banget gitu. Mungkin kalau masalah masalah musim, insya Allah kalau teman-teman kuat dingin, insya Allah di sini aman sih. Itu doang sih paling musim, sama ini sih makanan. Kalau makanan itu mungkin teman-teman yang agak susah untuk beradaptasi itu nanti mungkin di sini ini sih susah gitu. Yang penting kalian mulai dari sekarang sering-sering ngecek YouTube aja lah, cara-cara buat masakan Indo gitu kan. Biar sampai sini tuh biar bisa masakan Indo gitu kan. Biar gak beli makanan Turki yang rasanya hambar gitu kan. Ya nggak, Alifah? Iya benar banget. Airan ya Kak. Iya, nanti teman-teman yang datang sini pokoknya yang aku jemput sama aku nanti langsung aku kasih airan lah biar pinter bahasa Turki. Langsung dikasih airan ya. Oke, boleh.
Oke, ini next ya Kak ya. Dari Alawiyah, Mumtazah bisa untuk daftar ke Seljuk University nggak Kak? Kita nggak tahu ya, soalnya kita tuh cuman santrinya Mumtazah yang ada di Turki, jadi kayak mungkin masalah teknis yang ada di Mumtazah bisa ditanyakan ke ustadznya langsung. Gitu ya, mungkin Pinky ya. Oke Alifah Kak. ya. Ya. Dari Haura Syafna, Kak, kalau alumni sekolah kita belum ada yang kuliah ke Turki gitu, apakah kita bisa kuliah di sana? Kalau di Univ Indo kan peluangnya kecil banget, misalkan belum ada alumni yang masuk ke univnya itu. Insya Allah ada peluang sih. Bahkan aku sendiri pun juga dari SMA negeri dulunya. Jadi kayak kan kebanyakan teman-teman yang di Turki itu kebanyakan dari pondok-pondok gitu kan. Dan alhamdulillah itu aku dari negeri gitu kan. Dan bisa dibilang negeri yang di kecamatan lah gitu kan. Dan alhamdulillah bisa lolos di Turki. Jadi emang dulunya itu awalnya pengen daftar ke Mesir kan. Kan kebanyakan kalau di Mumtazah kan lewat Mumtazah kan pengen ke Mesir. Kebanyakan ke Mesir. Terus habis itu dulu tuh alhamdulillah belum rezeki, terus akhirnya mendaftar ke Turki dan alhamdulillah lolos dan berangkat kayak gitu sih teman-teman. Emang jalannya itu dipermudah banget gitu dan secepat itu gitu. Kita nggak tahu skenario Allah itu sangat indah gitu. Asik. Oke, nih next dari Zatavin. Kak, masalah elektronik, apakah benar ya Kak, handphone atau smartphone itu ada pajaknya? Kalau ada, berapa Kak pajaknya? Oke. Gimana Alifah? Bener banget sih. Bener banget teman-teman. Ini juga kayaknya bakalan bulan depan nih, kayaknya HP Alif bakalan udah dikapat nih. Udah ditutup nih. Udah diblokir. Jadi kalau di sini emang kita nanti bakalan dapat SMS ya biasanya dari Turki namanya apa ya Bang ya? Kalau Itu di sini. dari pihak pajak gitu dari Turki. Ya. Jadi di situ tuh nanti bakal dapat SMS kalau misalnya pemberitahuan kalau HP kita misalnya berapa 60 hari lagi ketutup nih misalnya diblokir gitu kan. Nah jadi emang harus bayar pajak, pilihannya cuma 2 sih biasanya. Kalau nggak bayar pajak beli HP di Turki gitu ya. Tapi kalau menurut Alifah pengen beli HP di Turki nggak sih Bang? Tapi yang biasa-biasa aja gitu, hanya untuk tethering aja daripada harus bayar pajak. Menurut aku sih nggak harus bayar pajak sih. Kalau aku sendiri juga kan udah pernah keblokir HP aku. Kan ada 2 SIM itu. Kan kebanyakan mungkin yang HP-nya Android kan ada dua SIM. Itu kalau yang SIM 1 udah kena pajak udah dimatiin, udah diblokir sama pemerintah, bisa diganti ke kartu yang satunya gitu. Dan mungkin kalau yang HP-nya iPhone sejak sampai di Turki mungkin langsung diaktifin mode pesawat aja biar nggak dapet pesan dari pihak pajaknya gitu. Dan kan di Turki juga mungkin kalau kita di rumah itu WiFi murah kan, jadi patungan aja gitu kan, iuran aja sama teman-teman gitu. WiFi insya Allah masih tergolong murah sih di Turki dan gampang gitu buat masang WiFi di Turki. Dan jangan khawatir juga sih kalau iya kalau di Turki itu jangan khawatir sih, maksudnya kayak di tempat-tempat umum itu kebanyakan udah ada WiFi gitu. Jadi WiFi tersebar di mana-mana, apalagi kalau di Istanbul gitu. Ya Allah, di Istanbul tuh di pinggir jalan pun kadang ada nyambung WiFi gitu. WiFi gratis gitu. Jangan khawatir teman-teman. Tapi kayaknya harus ini deh, kalau sepengalaman Alifah kayaknya kalau emang mau keluar kota mau nggak mau harus isi kuota deh. Soalnya pengalaman bener-bener sampai kesusahan. Soalnya nyampainya kayak misalnya dari Kutahya ke sana dari tengah malam, nyampe di sana subuh, belum ada yang buka kan ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi emang harus kalau mau keluar kota harus punya kuota deh. Ya sih teman-teman, bener. Jangan khawatir lah insya Allah. Pajaknya berapa tuh Kak biasanya? Apa? Pajaknya berapa? Pajaknya sekitar sekarang itu kalau nggak salah 1.500-an deh. Mending beli HP baru kalau sekitar 3,5 jutaan kan, mending beli HP baru kalau kayak gitu. Itu sistem pajaknya per tahun apa kita satu kali daftar aja udah sampai selamanya gitu Kak? Kelihatannya per tahun deh. Aku juga belum mempelajari sampai ke dalam-dalamnya karena dari teman-teman sendiri itu di sekota Bandarma sendiri tuh gak ada teman yang bayar pajak gitu. Mending beli HP yang lain, mending beli HP baru gitu ya nggak sih Alifah?
Pernah Iya, nggak sih bener dengar teman yang bayar pajak? Pasti jarang banget ya denger teman yang bayar Ad- pajak. Ada, kalau misalnya itu tuh bisa, kalau bayar pajak emang sekali aja sih Oh untuk sekali ya? selamanya, tapi sayang banget sih, soalnya kan itu jauh lebih mahal ya, maksudnya gimana ya, mendingan beli HP baru gitu. Jadi pasti alternatif anak-anak Indo rata-rata tuh nggak ada yang bayar pajak, jadi langsung beli HP baru aja. Nggak harus yang bagus-bagus teman-teman, jadi kayak karena HP di sini 2 kali lipat 3 kali lipat harganya, jadi yang penting kayak ya udah, yang penting kayak bagus, masih bisa dipakai, tercukupi kebutuhan kita, udah gitu. Jadi kan bisa tethering ke HP kita yang lama nih gitu, kayak gitu sih. Oke. Berarti next ya Kak ya. Ini dari Rizky. Kak, kalau di asrama apakah lebih murah dibandingkan dengan apartemen? Bisa dibilang seperti itu karena di asrama itu kalian udah dimasakin, terus udah ada tempat tinggal yang insya Allah bener-bener worth it sih. Jangan Bener. berpikiran asrama tuh kayak pondok di Indo gitu, tidurnya bareng-bareng 50 orang sekamar gitu. Enggak, di sini tuh tidur per kamar 6 orang gitu. 6 orang, ada yang 2 orang asramanya gitu. Jadi kayak lebih ke apart sih asramanya gitu. Iya, bener banget sih. Berarti ini next ya Kak. Dari Adian Zilal. Kalau misalnya udah kuliah di Turki, misalnya mau pulang lebaran atau liburan lainnya, itu biaya tiket pakai uang pribadi ya Kak? Masya Allah ya, udah nanyain pulang ya. Iya. Pertanyaannya ini ya, sangat ini ya, universal gitu. Gak apa-apa sih, gak apa-apa kita jauh sampai waktu ini ya, sampai jam berapa tadi Pinky? Sampai masih setengah jam lagi ya waktunya. 4. Ya, masih 4 sore. Kalau kalian beasiswa, itu kalau ITB itu cuman dikasih tiket berangkat sama pergi. Kalau TDV yang beasiswa yang dari pendidikan agama itu setiap tahunnya dikasih tiket. Tapi kalau kalian mandiri beli tiket sendiri gitu. Nggak usah pulang. Namanya juga mandiri ya. Namanya juga mandiri, jadi survive sendiri. Iya, benar-benar. Oke, next nih Kak, dari Haura. Nilai rapot rata-rata yang amannya biar diterima tuh minimal berapa Kak? Atau sesuai jurusan yang dituju? Kalau nilai rapot sih intinya tuh kalian maksimalin aja ya. Insya Allah kalau nilai di Indo tuh kalau rapot tuh gak bakal jelek-jelek banget sih. Menurut aku Insya Allah itu tergantung keberuntungan kita gitu lolos di sini kalau lewat berkas itu. Jadi nggak tahu kita kayak harus berapa itu belum tahu, ya nggak? Bukannya begitu? Kalau boleh nambahin dikit. Boleh. Kalau boleh nambahin dikit. Kalau misalnya di sini minimalnya itu 7, biasanya 7,5, 7 gitu. Tapi kalau misalnya untuk kedokteran, so pasti harus 9 ke atas gitu teman-teman, karena persaingannya ketat kan. Dan juga biasanya, tapi kalau kendala di kedokteran, jujur yang kayak Alif rasain sekarang masih mati-matian berjuang tuh karena kedokteran di sini banyak kampus yang nggak terima ya Banje. Jadi mereka hanya kedokterannya khusus untuk orang-orang Turki. Mereka nggak mau terima dari anak-anak luar negeri kayak gitu. Tapi kalau untuk peluang, insya Allah sih semoga aja. Kalau rezeki kan kita nggak ada yang tahu ya. Intinya kalau kedokteran itu biasanya 9, kalau misalnya yang lain itu rata-rata 7. Kayak gitu. Benar banget. Berarti itu kedokteran susah banget ya Kak dari Indo? Iya, soalnya Ana udah nyoba. Soalnya kayak yang sekarang nih mau tuker fakultas, ternyata pas tanya ke rektornya gitu kan, nggak bisa, soalnya cuman buat untuk orang Turki, orang luar negeri nggak bisa. Oh ya udah, jadi Ana masih mau berjuang harus mencari kampus yang lain. Iya benar banget. Kalau kayak kampus-kampus baru itu kedokterannya emang dikhususkan untuk ke orang Turki dulu gitu. Tapi ya, kayak bener. di Istanbul. ada Istanbul dan Ankara sih. Kalau di kedokteran yang paling keren di HJTP Ankara itu salah satu kampus yang keren banget sih. Terus habis itu juga dari Mumtazah sendiri tuh juga alhamdulillah ada yang kemarin yang lolos di kedokteran gigi di Istanbul. Waktu itu angkatan saya alhamdulillah. Jadi kayak jangan khawatir kalau berjuang banget, kalian bisa lewat YOS sih. Kalau nilai kalian YOS tinggi, insya Allah bakal dapat sih kedokteran. Ya Alif ya, selamat berjuang. Doain ya. Doain ya teman-teman ya.
Soalnya kalau di sini kan masih sains kimia, jadi masih mau beralih sesuai visi misi awal. Insya Allah dimudahkan. Amin. Next Kak, dari Iza Azhara, Kak ada nggak beasiswa yang bisa didapat di tengah-tengah kita kuliah? Gimana ya? Aku belum bisa menjawab ini deh. Alifa, coba siapa tahu ada cerita dari teman-temannya. Oke, Ana jawab ya. Bisa banget teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak perlu takut nih, kalau misalnya kita mandiri dari awal nih, kayak lewat Mumtazah segala macam, kita mandiri udah sampai ke sini, nggak perlu takut, karena nanti setelah kita udah masuk ke semesteran sih biasanya ya. Kalau masih tomer belum bisa. Biasanya tuh udah masuk semesteran, teman-teman tuh banyak banget dari pemerintahan sendiri ataupun dari perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga yang udah membuka untuk beasiswa. Jadi teman-teman bisa banget dapat beasiswa di tengah-tengah perjalanan kuliah. Tinggal syaratnya tuh cuma satu teman-teman sebenarnya kalau semua beasiswa. Rajin-rajin literasi dan rajin-rajin untuk ngumpulin berkas. Itu doang sih. Karena kalau misalnya kita cuman kayak kepengen beasiswa tapi diem aja nggak bakalan dapet teman-teman, karena infonya itu pasti kayak terbatas gitu kan, atau enggak jangka waktunya itu sebentar kayak gitu. Jadi emang harus banyakin literasi, banyakin relasi. Itu sih kuncinya. Oke Kak, siap. Bener banget. Dan ini teman-teman, kalau di Turki itu, jadi kayak kita itu bisa, apa sih, lupa aku namanya tadi, Erasmus gitu. Jadi kayak kita pertukaran pelajar ke Eropa gitu. Jadi kalau kalian nilainya semester 1 sampai semester 3 itu bener-bener apa ya, bagus, itu kalian bisa mendaftar itu juga sih, Erasmus itu. Itu salah satu keren juga sih. Ya nggak sih Alifa? Pasti sering dengar teman-teman yang udah berangkat ke Erasmus ke luar negeri yang lain. Iya, beberapa teman Nana juga sekarang lagi di Polandia kan, jadi emang banyak banget sih kesempatan mau kita Erasmus maupun kayak sesama Turki nih, misalnya Alifa nih mau 1 semester di Bandirma, itu juga bisa kayak gitu, jadi aman sih teman-teman. Pokoknya banyak sih program-program yang bagus kalau ketika kuliah di sini gitu. Erasmus tuh berarti kayak double degree gitu ya Kak ya? Oke. Iya. Tapi by the way, kalau misalnya teman-teman kan ada yang nanya nih biasanya ke Bang Azam, kalau misalnya kampus gimana tuh, kalau milih kampus tuh harus nggak sih ranking tadi kayak tadi ya, yang tadi tambahin dikit. Nah, kalau misalnya jujur ya, sebenarnya kalau ranking itu lumayan ngaruh memang untuk kita pilih gitu ya. Tapi kalau bisa jangan fokus sama univnya, tapi fokus sama jurusannya. Contoh, kayak misalnya kalau kedokteran bagusnya di HCTP. Nah, perjuangin tuh misalnya 10 besarnya kedokteran, di mana-mana aja. Karena setiap jurusan tuh beda-beda, teman-teman. Jangan pikir kayak misalnya di Istanbul bagus, Istanbul semuanya. Padahal ternyata passing grade-nya setiap jurusan beda-beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau itu, cari sesuai jurusannya. Jangan cuman cari kampusnya doang. Karena kampus di sini semuanya itu punya kualitasnya tuh bagus-bagus dan udah internasional, dan mereka itu udah bagus gitu. Nggak cuman kampus yang biasa didengar doang yang bagus kayak gitu. Bener banget sih, kayak ini baru ngeh di pikiran tadi juga, di kampus aku juga itu kenapa aku ngambil hubungan internasional, karena hubungan internasional di Bandirma itu nomor 2 di Turki. Jadi kayak bener apa yang dibilang sama Alifa gitu, karena ini passing grade ke jurusan ya, fakultas ya, itu sangat mempengaruhi. Kayak gitu. Oke Kak, kita next ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Rizky. Perlu berapa biaya awal-awal kedatangan, Kak? Alifa deh. Oke. Kalau Alifa pribadi nih ya, alhamdulillah. Oke, nih Alifa bahas soal Mumtazah ya, terutama karena Alifa lewat Mumtazah, teman-teman. Jadi, sebelum Alifa lewat jalur Mumtazah, sebenarnya kan Alifa udah berjuangnya tuh udah lama ya, dari tahun lalu. Udah coba beasiswa berkali-kali, terus juga karena qadarullah COVID, nggak bisa gitu kan, tutup segala macam. Alifa coba mandiri. Alifa udah searching, udah cari dari awal-awal itu, bahkan sampai semua agen. Nih maaf ya, agak lebih luas ya pembahasannya. Jadi Alifa udah nyoba ke semua agen gitu ya. Alifa juga alhamdulillah udah deket sama banyak relasi kan di Turki, dan emang deket sama semua agen juga gitu. Tapi
lucu sebenarnya karena Alifa itu ikut memutuskan untuk ikut Mumtazah itu cuma 1 malam teman-teman. Sedangkan yang Alifa persiapin bertahun-tahun itu nggak jadi gitu. Belum Allah ridoin gitu kan, masih Allah tunda. Sedangkan ke Mumtazah Alifa cuma 1 kali bener-bener kayak yakinin diri lewat Mumtazah kayak gitu. Kenapa? Karena sebelumnya itu Alifa udah pernah tahu semua agen, sengaja nih cari tahu nih semua agen, yang di sini gimana, di situ gimana gitu kan. Tapi setelah Alifa pelajarin, Alifa cari tahu sedetail-detail mungkin dan langsung nanya sama teman-teman yang lewat agennya masing-masing gitu ya. Insya Allah nih ya, kalau misalnya boleh disaranin, Mumtazah ini adalah salah satu lembaga yang benar-benar bisa ngebantu kita jadi untuk perantara kita ke Turki. Kenapa? Karena benar-benar Mumtazah ini, di Mumtazah alhamdulillah kita nggak cuman kayak jadi perantara daftar doang, tapi di Mumtazah sendiri yang Alifa rasain selain untuk harganya lebih terjangkau jauh banget dibanding yang lain ya, jujur. Selain itu, Mumtazah ini enaknya kita sama ustadz-ustadznya dan juga pembimbing-pembimbingnya, kakak tingkatnya itu nggak dilepas teman-teman. Sampai di sini tuh kita masih dipantau, masih dibantuin, masih diperhatiin. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bakalan benar-benar peduli banget sama kita gitu. Jadi nggak dilepas gitu aja. Jadi insya Allah kalau misalnya buat yang awal-awal seperti yang teman-teman tahu itu biasanya sekitaran 30-an ya. Ini langsung secara umum ya. Kalau Mumtazah itu rata-rata untuk pendaftaran ini itu udah termasuk tiket, udah termasuk tiket, visa dan segala macam, bahkan sampai 1 bulan awal tempat tinggal itu udah termasuk, itu kurang lebih ada 30-an ya. Kurang lebih segitu. Nah, kalau untuk kehidupan pas di sininya otomatis awal-awal tuh emang kerasa sih keluar banyak karena harus kayak beli kuota, harus beli kayak keperluan-keperluan asrama atau apartemen kita kayak gitu. Tapi Ana rasa 2-5 juta yang tadi itu udah cukup banget kok. Bahkan kalau untuk kalian beli baju musim dingin jangan dari Indonesia, beli di sini aja. Itu udah cukup juga. Kayak gitu. Oke Kak, nih kita next ya. Dari Rifta Rahma, tes untuk masuk ke Universitas Turki apa aja ya Kak? Siapa nih? Aku ya, Liva. Silakan Bang. Tes ya. Kalau tes di Turki itu ada namanya IELTS itu. IELTS itu kadang kalau tahun ini sudah dibuka ya, IELTS untuk ke Istanbul Univ. Jadi ada beberapa univ yang itu diwajibkan untuk tes, dan ada beberapa univ yang cuman hanya pakai ijazah gitu. Tergantung kalian milih yang mana gitu. Kalau kalian menginginkan mungkin pengen lebih ya di Istanbul Univ atau Ankara Univ atau Bursa atau mana lagi ya yang ada tesnya, ada Kayseri gitu. Itu kadang tuh ada tesnya. Tapi mungkin dari Mumtazah kan kemarin udah dijelaskan sama Ustadz ya, mungkin hanya lewat ijazah juga gitu. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Mungkin Alifa bisa menambahi masalah tes-tes. Iya, setuju banget sih. Ada IELTS sama berkas. Nah, jadi kalau misalnya lewat Mumtazah, biasanya bakal diurusin dulu sama Mumtazahnya lewat berkas ya, teman-teman. Tapi benar banget sesuai dengan jurusan dan univnya. Kalau ada persyaratan IELTS atau SIT, atau juga bisa juga kayak TOEFL gitu, tergantung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu tuh benar-benar kayak, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ini ya, bener-bener niat mau, boleh banget nih teman-teman kalau bisa kita literasinya ditingkatin lagi, cari di website kampus-kampus karena di situ bakal lebih lengkap. Kalau teman-teman cuma nanya sama ustadznya atau cuma nanya sama kakak-kakak yang udah di sini misalnya, itu emang agak terbatas teman-teman karena juga kita semua kan beda-beda kampusnya, jadi nggak mungkin semuanya tahu. Jadi kalau bisa cari tahu langsung ke kampusnya kayak gitu, biar lebih enak gitu, biar lebih jelas. Benar banget. Nah, oke Kak. Ini kita next. Dari Zatavin, bagaimana Kak cara masuk organisasi PPI? Oke. Udah organisasi aja nih. Masya Allah ya Bang ya, sampai udah pulang organisasi dibahas semua ya. Ini hari ini bener banget apa ya, bener-bener semuanya dibahas nih, parah sih. Masya Allah ya, interested banget ya. Tuntas ini udah.
Aduh, Masya Allah. gak apa Alifah, sabar ya. Puasa-puasa nih. Alhamdulillah, harus semangat puasa-puasa di sini. Oke, boleh mungkin Bang Azam Puasa di jawab? sini berapa jam Alifah? Boleh juga. Eh, Di sini apa tadi? kurang lebih 16 sampai 17 jam. PPI Turki. Semangat. PPI Turki ya. Alifah sekarang PPI Turki bukan sih? Iya, Alifah sekretaris PPI Turki. Alhamdulillah. Wow, keren nih. Salah satu apa ya? Pemuda yang keren juga sih Alifah nih, orang hits Turki gitu kan. Baru datang langsung masuk PPI Turki juga kan. Jadi kalau PPI itu kan, kalau aku kan PPI daerah ya. PPI daerah itu pendaftarannya mungkin setiap tahunnya bakal, jadi kalau di Turki ini setiap tahun bakal ada regenerasi gitu loh. Kayak PPI Turki sendiri juga setiap tahunnya itu ada pemilu gitu. Itu menurut aku sih tempat yang apa ya, sangat bagus untuk, kan aku jurusan hubungan internasional ya. Itu salah satu tempat untuk apa ya, mengaplikasikan perpolitikan lah intinya. Kayak gitu sih. Itu sangat, aku senang banget sih kalau ada waktu saatnya kayak pemilu PPI Turki itu sangat-sangat enak gitu kan. Iya nggak sih Alifah? Kalau pendaftarannya mungkin Alifah ada yang udah mencoba mendaftar. Kalau aku sih selama ini cuma jadi KPU terus gitu-gitu aja sih. Kurang apa ya, belum, untuk tahun ini emang non aktif dulu ke organisasi, emang lagi pengen aktif ke komunitas-komunitas yang lain gitu. Gimana Alifah, kalau dari Alifah? Oke, boleh ya nambahin dikit ya. Jadi kalau alhamdulillah tahun ini dikasih amanah buat jadi sekretaris PPI Turki. Sebenarnya awalnya itu nyobanya itu Alifah kalau daftar, iya bener banget. Jadi kalau misalnya untuk open recruitment tuh pasti setiap tahun akan diperbarui gitu ya. Tapi nggak ada batasan gitu. Kalau misalnya tahun ini kita mau, tahun depan kita mau lagi boleh. Jadi nggak ada batasan. Mau berapa kali coba gitu. Tapi kalau misalnya PPI Turki sendiri karena pasti seturki yang daftar ya, jadi kayak peluangnya lebih dikit mungkin ya, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Tapi nggak masalah sih, itu nggak masalah, nggak ngaruh banget. Kalau menurut Alifah, kenapa kita harus di sini berkembang juga dengan organisasi? Karena yang kita butuhin itu selain intelektual, pengetahuan di kampus, kita tuh butuh banget yang namanya pengetahuan dari luar kampus. Karena biasanya yang kita bakal dapetin pelajarannya lebih banyak itu di luar kampus, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut atau nggak perlu kayak, aduh, udah deh, jangan, maksudnya gimana ya, ini kesempatan kita loh teman-teman gitu. Udah bisa sampai ke luar negeri, insya Allah gitu ya, kalau teman-teman ke luar negeri, kesempatan kita untuk bisa aktif, untuk bisa mengupdate ilmu kita, untuk bisa memperluas relasi kita. Jadi kalau misal sampai sini, kalau saran Alifah, jangan cuman sia-siain waktu kita untuk, udah pulang kampus, pulang main game buat tugas gitu. Kalau bisa jangan. Kalau misalnya teman-teman emang kepengen, seneng gitu ya, jangan dipaksain juga sih, tapi kalau emang seneng berorganisasi, hayu sama-sama gitu, kayak daftar aja gitu, setiap ada organisasi, daftar aja, coba aja gitu kan, mau kita lolos di situ mau enggak, udah nggak usah dipikirin gitu ya, yang penting kita udah coba, setidaknya pasti kalau misalnya kita belum sempat masuk, belum rezeki, pasti kita dapat nambah relasi yang banyak kayak gitu. Kenapa? Karena di saat tempat-tempat organisasi, itu relasi yang kita dapat tuh bukan teman-teman yang asik-asik doang, yang seru-seru doang, tapi teman-teman yang benar-benar berkualitas. Jadi otomatis bakal bisa feedback untuk kita tuh banyak gitu. Kita bakal nambah ilmu, kita bakal nambah pengalaman, jadi bakal seru banget kayak gitu. Jadi sayang banget kalau kita dapat kesempatan kita nggak coba kayak gitu. Kalau untuk pendaftarannya itu biasanya lewat website, nanti bakalan kalau udah lulus bakalan dikasih ke email kita bakal dihubungin dan bakal interview. Interviewnya itu kalau PPI Turki lebih ini ya, karena waktu itu sebenarnya Alifah milihnya bukan staff atau ini departemen, tapi Alifah milihnya di antara wakil sama sekjen ya, karena dia tipe orang visi misian. Jadi kalau udah itu aja, Alifah nggak mau nyoba-nyoba yang lain gitu kan. Nah jadi tapi alhamdulillah qadarullah awalnya karena memang apa namanya alhamdulillah diamanahin jadi sekretarisnya, jadi alhamdulillah gitu. Dan sebenarnya awalnya Alifah sempat kayak ini sih, kalau untuk tahun ini udah bilang kalau untuk sekretaris Alifah belum siap, karena Alifah nggak cuma aktif di PPI Turki, Alifah juga udah megang
lumayan banyak organisasi, takut nggak ke-handle. Awalnya Alifa udah bilang kan ya. Tapi karena dari pihak PPI Turkinya minta langsung sama Alifa, dan Alifa juga udah tahu detail gimana tugasnya, dan Alifa coba udah sesuaikan nih sama kegiatan kita, kira-kira bisa nggak kita tanggung jawab gitu kan ya sama amanahnya. Pas Alifa cari tahu, Alifa siapin diri, bisa, ya udah alhamdulillah. Ini sekarang sekretaris PPI Turki kayak gitu. Berarti Masya Allah banget ini Kak Alifa nih. Keren banget sih. Allah. Ya, jadi Amin. Allahumma amin. oke, kita next ya Kak. Ada dari Haura. Kalau ingin linjur bisa nggak Kak? Misalkan SMA-nya Saintek, tapi ingin ngambil jurusannya Soshum atau sebaliknya, apakah bisa? Bisa banget. Orang dulu, kalau aku sih bisa dibilang dulu kan di SMA-nya itu jurusan IPA. Terus ke Turki jurusannya ini, sosial. Jadi insya Allah bisa kok. Oke. Benar-benar. Terima kasih Kak jawabannya. Terus next dari Iza Azara. Oh iya Kak, kan kita Tomer itu ditempatkan di univ yang nerima kita. Apa benar kayak gitu? Terus kalau setelah Tomer kita daftar beasiswa, kemudian seandainya kita diterima di univ lain dari univ yang nerima Tomer kita itu gimana? Bisa banget sih teman-teman. Jadi kalau ibarat kata nih kalian tadi masalah beasiswa ya, kalian Tomernya ibarat kata Tomernya di Dumlu Penar, terus habis itu contoh nih Alifa sekarang lagi Tomer di Dumlu Penar, terus habis itu tahun ini daftar ITB, beliau lolos di Istanbul Univ, itu bisa juga gitu, nanti langsung lanjut ke Istanbul Univ gitu. Insya Allah kalau masalah perpindahan gitu-gitu, insya Allah dipermudah kok di Turki. Oke, amin. Terus ini dari Yurike Martina. Kak, gimana caranya menjaga hafalan Al-Quran ketika di sana? Kata Ustadz, kalau putra ada bimbingannya sendiri. Tapi bagaimana dengan putri, Kak? Jadi ini teman-teman ya, alhamdulillah sekarang saya juga aktif di Madrasah Fatih. Jadi kayak di Turki ini ada beberapa organisasi dan komunitas banyak ya. Jadi kayak Alifa tadi aktif di PP Turki, dan alhamdulillah aku sekarang lagi aktif di komunitas Qur'annya yang ada di Turki. Madrasah Fatih itu adalah madrasah Quran pertama yang ada di Turki untuk orang Indo gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau di Turki nanti gak ada komunitas yang baik-baik gitu. Insya Allah bakal ada kok di sini juga. Salah satu contohnya Madrasah Fatih itu tadi. Jadi kayak mungkin kalau acara per bulannya kayak acara rutinnya kayak mungkin ngadain sharing-sharing bareng, webinar gitu. Dan kita juga ada kelas khusus untuk tahsin, terus habis itu tahfiz sama itu sih. Lebih ke tahsin sama tahfiz sih. Kayak gitu teman-teman. Dan bahkan kita juga ada acara daurah summer, terus habis itu daurah summer sih yang udah kita jalanin. Jadi kayak kita ngundang-undang syekh-syekh yang ada di Istanbul, dan kita ngadain acara di Istanbul gitu. Karena kita ngebentuk komunitas ini juga terbentuk karena keresahan yang ada di pundak kita gitu. Oh, kenapa sih kok nggak ada komunitas ini? Ini juga komunitasnya baru sih, juga karena di Istanbul sendiri juga kan banyak syekh-syekh yang dari Mesir, yang dari negara-negara lain. Beliau kan juga tinggal di Istanbul. Maka dari itu kalau nggak kita manfaatkan untuk hal kebaikan, itu sangat rugi gitu. Dan kita membuat komunitas itu untuk benar-benar menjalin kebaikan bersama gitu. Mungkin dari Alifa mau menambahkan kan? Ya, Masya Allah banget. Iya, setuju banget. Jadi nggak perlu khawatir sih. Walaupun memang awal-awalnya pasti ngerasain bener-bener ngedrop gitu ya, futurnya luar biasa awal-awal. Aku juga ngerasain jujur. Tapi insya Allah sih seberjalannya waktu bakal Allah bantuin. Kita juga harus usaha ya, tapi kayak usaha segala macam untuk nyari relasi, juga komunitas-komunitas yang satu visi misi sama kita. Selain Madrasah Fatih tadi ya, juga ada kayak untuk cewek perempuannya itu Rania, terus juga di Koliko juga banyak gitu kan di sini. Jadi insya Allah aman sih, insya Allah sih aman. Mungkin yang dari dari lembaga NU, kalian juga bisa masuk ke PCI NU Turki. Terus kalau mungkin dari Muhammadiyah bisa masuk ke PCIM Turki gitu. Jadi insya Allah di sini udah banyak sekali sih teman-teman. Jadi jangan khawatir. Yang penting diri kalian tuh bener-bener mencari relasi yang sangat luas banget di sini. Maksudnya kayak jangan diem-diem aja gitu.
Intinya pinter-pinter mencari relasi sama pinter-pinter mencari info sih kalau di Turki. By the way, tapi kalau urusan istiqomah ya, emang itu harus balik ke diri sendiri sih. Kita harus punya support system atau enggak motivasi dari diri sendiri. Karena percuma saat kita udah jauh kayak gini, sendiri kayak gini, kalau misalnya kita cuma ngandelin orang lain gitu ya, ngarep dari orang lain, nggak bisa teman-teman. Jadi saat kalau misalnya Alifa nih, salah satu prinsip Alifa, di saat kita misalnya sekarang di kondisi kita belum menemukan circle yang baik untuk kita yang ngedukung kita gitu ya, ya kita jangan pernah jadiin alasan kita lebih buruk gara-gara lingkungan kayak gitu. Menurut Alifa gini, kalau Alifa pribadi, lingkungan teman itu emang ngaruh banget buat kita. Kita emang harus cari teman yang baik gitu ya. Walaupun berteman sama siapa aja kita boleh, yang penting kita punya prinsip. Tapi menurut Alifa, mau kemanapun yang seperti Alifa bilang tadi, mau kemanapun kita pergi, tempat baik pun ada yang buruk, ke tempat buruk pun ada yang baik, jadi semua tergantung kita. Kalau emang benar-benar teman-teman benar-benar kita tahu nih tujuan kita apa, ya udah kita fokus aja gitu. Jadi jangan sampai lingkungan itu menjadikan kita menghalangi kita buat lebih baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya pola pikir Alifa sendiri nih ya, di saat orang lain belum bisa ngertiin kita, ya udah itu saatnya kita mengertiin orang lain, dan di saat kita belum ketemu circle yang sesuai dengan kita, itu saatnya kita yang membentuk circle yang mendukung buat kita. Jadi nggak ada alasan buat kalau misalnya kita lebih buruk tuh nggak ada alasan nyalahin orang lain, karena yang bertanggung jawab sendiri kita ya diri kita sendiri kayak gitu. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Terus ini ada pertanyaan lagi sebelum waktunya habis ya. Dari Riza Pahlevi, perbedaan biaya hidup di asrama sama apartemen beda jauh nggak Kak? Nggak jauh-jauh banget sih, karena kalau di apartemen itu kalian udah dapat subsidi kan dari lembaga itu atau dari pemerintah tersebut gitu. Jadi kalau kan tadi udah dijelasin kan, kalau di rumah juga harganya segitu, terus habis itu kayak makanan, belanjaan di pasar dan lain, insya Allah harganya nggak mahal-mahal banget gitu. Insya Allah nggak jauh-jauh banget sih. Cuman satu sih yang membedakan antara asrama dan apart. Keuntungannya kalau di asrama itu bahasa kita lebih terasah karena banyak praktek. Kalau di apart lebih sulit karena kitanya yang harus rajin-rajin sendiri. Lah itu salah satu kenapa aku ngambil asrama gara-gara itu. Jadi kayak biar bahasa Turkinya setiap hari dipraktekin gitu. Saran sih mendingan masuk asrama, lebih enak beneran deh. Lebih worth it. Terus ini selanjutnya Kak dari Ayesha. Kak, kalau biaya hidup di Istanbul, Ankara, dan sebagainya itu tingginya sekitar sampai range berapa ya? Mungkin kalau kalian masih tomer, itu kalian lebih mahal ya. Karena tomer kalian kan 1.600 tiap 6 minggu sekali pembayaran. Terus habis itu kalian masih bayar rumah, terus belum makan, terus belum untuk bis, dan lain-lain gitu. Jadi kalau kalian udah masuk kuliah, itu kan tadi ada juga pertanyaan, pembayarannya setiap semester ya Kak gitu. Iya, pembayaran itu setiap semester gitu. Jadi kayak mungkin kalau di Istanbul, Ankara, dan kota-kota besar lain itu kalau masih tomer mungkin ya bisa menginjak kisaran 5 juta, 6 juta gitu ya. Ya Liva ya. Tapi kalau udah selesai tomer itu bisa lebih terjangkau lagi gitu. Tapi kalau kayak Univ di Indo nih Kak, ada nggak sih kayak uang pangkal, uang gedung gitu? Di Turki nggak ada sih kayak gitu. Langsung aja. Alhamdulillah. Langsung semester aja. Langsung semesteran aja gitu. Berarti cuma emang semesteran doang ya Kak ya? Iya, jadi kayak nanti kalian pas baru datang ke Turki nih, jadi ada salah satu kampus yang langsung minta semester satunya dibayarin. Ada juga kampus yang nggak langsung untuk dibayarin gitu, cuman bayar tomer doang gitu. Kayak gitu sih, tergantung kampusnya juga gitu. Tapi nggak ada uang pangkal kok di sini alhamdulillah. Oke Kak. Terus ini ada dari Azam, Kak kalau prodi yang berbahasa Inggris tetap ikutan tomer nggak? Tetap sih ikut ya Liva ya. Seperti yang dibahas tadi, tetap ikut. Karena tomer itu wajib. Terus dari Faisal Rizky, Kak prospek kerjanya gimana ya? Apakah langsung kerja atau nganggur dulu ya Kak?
Apalagi banyak univ baru di Turki. Tolong dong Kak seputar prospek kerjanya setelah lulus. Terima kasih. Sama-sama. Tadi kayaknya udah Silakan, dijelasin deh prospek kerja di Turki. Jadi kayak nanti kalian di sini ya tergantung jurusan kalian. Jadi kalau di sini tuh ada yang pakai skripsi, terus ada juga yang pakai staj. Staj itu apa ya? Pengabdian apa sih namanya? Kayak apa ya, Liva? Kalau sebelum lulus tuh bisa dibilang kayak apa ya? Mengabdi di mencari salah satu perusahaan-perusahaan yang itu untuk apa ya namanya? Pengabdian Magang. itulah intinya sebelum lulus. Iya magang, bener banget ya Allah. Lupa nih gara-gara puasa nih. Magang gitu kan, harus magang kayak gitu. Jadi tergantung jurusan kalian gitu. Ya mungkin kalau magang kalian bagus itu bisa dilanjutkan gitu. Dan juga sekarang kalau nggak salah dari PPI Turki juga udah membentuk grup untuk lulusan Turki untuk sharing bareng gitu. Ya nggak sih Alifah, bener kan? Jadi kayak membuat grup biar ini, biar satu sama lain membantu gitu. Bisa mungkin sharing masalah pekerjaan dan lain-lain gitu. Intinya sih dari diri kalian dari awal sebelum berangkat niatkan aja buat nyari ilmu. Insya Allah nanti kalau benar-benar niat kalian nyari ilmu karena Allah, insya Allah masalah pekerjaan itu bakal dimudahin kok sama Allah gitu. Amin. Oke. Terus ini ada dari siapa ini? Kalau untuk hubungan internasional selain yang bagus di univ mana aja ya Kak? Mungkin bisa di Bursa di Istanbul itu sih keren-keren sih menurut aku. Ankara ya menurut aku pacuan aku selain di Bandung juga kota-kota itu ya, kota-kota yang besar dan kampusnya emang bener-bener baru. Dan juga ada di Dokuz Eylül University itu di Mumtazah sendiri juga apa termasuk ini kan ya yang bisa didaftari ya. Itu di Dokuz Eylül itu tahun kemarin dari Mumtazah itu ada yang lolos programnya. Jadi ini keren banget teman-teman. Itu hubungan internasional yang 2 tahun di Turki dan 2 tahunnya di New York. Jadi kayak kalian tuh nggak di Turki doang gitu. Kalian 2 tahun di Turki, 2 tahunnya di luar negeri. Jadi keren banget sih. Itu hubungan internasionalnya. Dan itu full bahasa Inggris. Siapa tahu teman-teman bisa daftar, bisa minta tolong ke Ustadz gitu kan. Dan lolos lagi di itu. Wah, itu sangat menurut aku keren banget gitu kan. Anak Mumtazah bisa lolos di situ dan itu kesempatan banget sih. Bener banget. Oke, karena waktunya udah jam 16 WIB nih Kak. Waktunya udah habis. Ya. Bisa kami serahkan ke Ustadz Gali dulu. Ustadz mungkin antum mau ngomong sesuatu. Mau menyampaikan. Ustaz, maaf ya, belum ada suaranya, Ustaz. Atau udah masuk suaranya? Sama Alifa belum, Ustaz. Ya, suaranya belum masuk, Ustaz. Oh ya, teman-teman, kalau pengen nanya-nanya lagi bisa ke DM itu Alifa Yusmolisa. Kalau nggak gitu ke Instagram aku juga Abdullah Azam. Bisa di-follow. Insya Allah kita welcome. Kalau mau tanya-tanya apa bisa di DM. Halo, ada suaranya? Udah. Alhamdulillah udah ada. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti acara sesi pertama ini. Insya Allah kita ada 3 sesi, minggu depan dan minggu depan lagi. Ya, minggu depan insya Allah temanya tentang membahas gimana caranya menaklukkan bahasa Turki. Dan sekedar info untuk hari ini adalah pendaftaran terakhir untuk Istanbul University dan yang universitas yang lainnya itu tanggal 30 Mei. Maaf. Keren banget sih Mumtazah nih. Udah banyak banget pasti Ustaz ya yang daftar, Ustaz. Alhamdulillah yang daftar untuk saat ini udah 235. Wow, keren banget sih. Bang Azam, kita nambah keluarganya banyak nih Bang Azam. Wah, banyak banget ini. Nanti pasti bakal capek sih jemput-jemputnya di Istanbul. Tiap hari tidur di bandara mungkin. Insya Allah untuk tahun ini yang mau ikut ujian JOS itu ada sekitar 60-an. Wow, keren banget sih. Juli. Masya Allah.
Semoga teman-teman yang ada di sini bisa lolos lah. Yang udah Jadi mau di ikut sini. ujian JAWS di Indonesia, silakan daftar malam ini terakhir jam 12. Masya Wah, itu Allah. info yang keren sih. Ayo dari teman-teman gercep-gercep. Harus gercep nih. Bener banget, Masya Allah. Ya mungkin dari saya cuma itu aja. Kak Pinky silakan. Karena memang waktunya sudah habis dan mungkin nanti di lain waktu akan diadakan sesi yang kedua dari Mumtazah Turki sendiri. Jadi langsung aja kita tutup ya Kak ya. Start, Ya. kita tutup. Boleh banget. Kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gursyur sarkadas lah. Terus. Makasih banyak ya. Makasih Lagi Makasih Kak. Sama-sama. Makasih banyak Ustadz. Makasih banyak. Azam modus. Azam Apa modus. Ajrina? Apa Ajrina? Aja ada tuh. Azam tasyikrudim. Rija Derim Rija kakak. Derim, Kolegelsin. Alika juga. Ajrina ngapain Buat lu? teman-teman semangat ya. Semangat guys. Yang penting udah